1041. 3 hari kemudian, Sekte Si Bright secara resmi berperang. Semua murid bersenjata, siap dan bersemangat untuk bertarung. Mereka punya pil, senjata spiritual, binatang spiritual, semuanya. Dengan kedipan susunan teleportasi yang berulang-ulang, titik-titik cahaya melayang ke bawah seperti bintang, menerangi wajah bala bantuan dari 3 negeri lainnya. Murid-murid negeri barat pada hari itu menyadari bahwa Zuo Fan lah yang menyerang terakhir. Mereka berharap untuk mengunjunginya, tetapi karena perang sedang menimpa mereka, situasinya terlalu buruk dan mereka ditolak. Murid terbaik di wilayah barat telah kembali dan mereka ingin menikmati kehadirannya yang mulia, bahkan sebagai seorang tahanan. Terutama beberapa teman lamanya, yang ingin membicarakan masa lalu, tetapi darurat militer di sekte tersebut mencegah semua itu. Adapun para tetua, mereka tidak pernah meninggalkan aula utama. Mereka semakin khawatir dan terus-menerus berdebat tentang taktik yang tepat. Musuh menyerang mereka dengan badai, dengan pedang tak terkalahkan telah menyelinap jauh ke dalam tanah mereka dan bersembunyi. Dia merasa seperti kapak yang tergantung di leher mereka. Banyak ahli yang tertinggal sehingga markas utama tidak jatuh begitu cepat. Namun dengan adanya Dan Xingchen di garis depan, jumlah korban akan meningkat dengan cepat. Perang ini sulit, apalagi didorong dari dua sisi. Baili Jingwei adalah ahli taktik sejati, meminta tim pedang tak terkalahkan menyelinap ke wilayah kami untuk mengendalikan reaksi kami. Meskipun mereka bisa menunggu waktu, kita perlu berpikir 2 kali dalam setiap tindakan. Kami hanya bisa menyaksikan garis depan kami terdorong mundur, menyaksikan kematian semakin dekat. Ling Yuntian muram, memandang ahli lainnya. Apakah ada di antara kalian yang punya ide? Silakan bagikan. Murong Lie menggelengkan kepalanya. Kami kebanyakan berkelahi dengan 1 orang. Bertarung sendirian lebih merupakan gaya kami dan kami tidak terbiasa dengan pertempuran berskala besar seperti itu. Dan ada juga Baili Jingwei yang memanipulasi papan dari belakang. Ini hanya memperburuk keadaan. Negeri Barat mempunyai beberapa pemikir mendalam dan orang-orang yang memiliki keahlian militer. Mereka melindungi perbatasan wilayah Barat tapi kami tidak membawanya. Mereka pasti punya solusinya. Yang Mulia Heiran berbicara dengan cemberut. Ouyang Lingtian mengangguk. Pada tahun-tahun ini, aliansi Luo telah mengalami pertumbuhan pesat dengan klan militer yang memimpin mereka. Wilayah Barat harus berada di bawah kendali mereka. Ya, sejak mereka masuk, keamanan wilayah Barat semakin kokoh, hahaha. Bai Mei yang agung tertawa dengan bangga. Sayang sekali mereka dibiarkan sebagai pembela wilayah Barat. Hanya 1 dari mereka yang datang ke wilayah utara akan sangat membantu dalam memahami cara mengatasi masalah serius ini. Bu Xingyun tersenyum masam. Yang Mulia Bai Mei sangat yakin dengan pertahanan wilayah Barat. Lalu ketika wilayah tengah menyerang wilayah Barat, bantuan kita tidak diperlukan lagi, ya. Kamu seharusnya bisa bertahan lama, Bai Mei yang agung memelototinya. Laporan. Seorang murid menyerbu masuk dan memberikan slip giok, bukan kepada pemimpin sekte Ling, tetapi kepada naga ganda yang mulia. Yang mulia, ada laporan penting. Negeri-negeri Barat sedang dalam bahaya. Apa? Yang Mulia Heiran mengambil slip giok itu dan tersentak. Raja Pedang Sitar sedang berbaris dengan pasukannya di wilayah Barat. Semua orang tersentak. Bagaimana bisa? Apakah Baili Jingwei berencana merebut 2 wilayah dalam perang ini? Apakah area pusat sekuat itu? Teman-teman, wilayah Barat sedang dalam bahaya, bisakah? Heiran yang agung menangkupkan tangannya dengan tatapan berat. Bu Xingyun mendengus, menikmati rasa sakitnya. Yang Mulia Heiran, kamu tidak perlu terburu-buru. Kita semua tahu bahwa wilayah Barat memiliki aliansi Luo yang paling mampu menjaga perbatasannya. Mereka tidak akan gagal. Sebaiknya kita mengatasi masalah wilayah utara terlebih dahulu sebelum menangani wilayah Barat. Kamu, Yang Mulia Heiran mengertakkan gigi dan menjentikkan tangannya. Beritahu semua orang di wilayah Barat. Kami kembali. Yang Mulia, kita harus tetap bersatu. Kami tidak akan meninggalkan wilayah Barat. Jangan dengarkan pemimpin sekte Bu. Ling Yuntian membungkuk meminta maaf. Yang Mulia Heiran membungkuk ke belakang, tampak bersalah. Pemimpin sekte Ling, saya tidak terlalu picik. Kita tidak bisa mengabaikan penderitaan rumah kita. Kami tidak dapat membantu wilayah utara dalam hal ini, maaf. Setelah wilayah Barat aman kembali, kami akan bergegas membantu wilayah utara. 4 negeri adalah satu tubuh, saling membantu yang membutuhkan. Ling Yuntian sangat sopan. Negeri Barat sedang dalam bahaya dan sebaiknya Anda melindunginya. Setelah wilayah utara stabil, kami akan memberikan bantuan. Naga ganda yang mulia membungkuk sekali lagi sebagai rasa terima kasih. Orang-orang di wilayah Barat segera berkumpul di luar aula, siap untuk kembali. Orang-orang dari 3 negeri lainnya mengantar mereka pergi. Tapi kemudian, murid lain bergegas menemui para tetua dengan membawa slip giok, dan membungkuk pada Murong Lie. Kepala klan, Dewa Pedang Anggur sedang memimpin pasukan menuju wilayah selatan. Tolong kembali dan lawan dia.
Tanah selatan juga. Murong Lie gemetar kaget, tepat saat murid lain menembak ke arah Sangguan Feixiong dengan slip giok. Kepala klan, wilayah timur melaporkan bahwa Sangguan Feiyun sedang berbaris dengan 3 juta orang kuat di perbatasan kita. Tolong ambil keputusan, kepala klan. Sekarang wilayah timur. Mulut Sangguan Feixiong bergerak-gerak dan memucat. Semua orang tampak ternganga. Wilayah utara sedang berperang dan sekarang 3 wilayah lainnya juga terlibat dalam pertempuran. Yang lebih buruk lagi, setiap front memiliki raja pedang yang memimpin mereka. Apa yang dipikirkan Bai Li Jingwei? Apakah dia berencana mengambil semua tanah dengan sekuat tenaga? Ling Yuntian terpuruk karena keterkejutannya. Mereka mengatakan Bai Li Jingwei adalah dalang rencana yang rumit, halus dan tajam. Lalu mengapa dia mengambil risiko besar dengan menyerang dengan segala cara dan membiarkan dirinya terbuka? Area tengah sekarang terbuka. Apakah dia tidak takut akan serangan? Bahkan dengan Sword Star Empire yang memimpin seluruh negeri, ia masih membutuhkan semua tenaga yang dimilikinya untuk berperang melawan 4 lainnya. Kerusuhan apapun di kerajaan mereka bisa berakibat fatal. Jadi kenapa? Semua orang kewalahan dengan taktik yang tampaknya gegabah ini. Sangguan Feixiong menghela napas. Kita bisa membicarakan semua yang kita inginkan tentang risikonya, tapi jika kita tidak melakukan sesuatu, rumah kitalah yang akan hancur. Maaf, pemimpin Sekte Ling, kami harus mempertahankan rumah kami. Selamat tinggal. Kami ingin membantu wilayah utara, tapi kami perlu melindungi tanah kami, maafkan kami. Pemimpin Sekte Ling, kita berteman, tapi kita harus menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Maafkan kami. Titik. Semua orang bergegas meminta maaf kepada pemimpin Sekte Ling dan bersiap untuk pergi. Mereka harus pulang ke rumah dan tidak menghabiskan waktu di rumah orang lain. Ling Yuntian menghela nafas kekalahan. Kita semua akan hancur, jika kita berpencar. Tanyakan pada diri Anda, tanah manakah yang dapat berdiri sendiri di area tengah? Wilayah utara berada dalam bahaya kehancuran terbesar, dengan pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang mengintai dalam bayang-bayang. Kita akan menjadi orang pertama yang terjatuh, disusul yang lainnya, satu demi satu. Kita harus berdiri bersama dan tidak membiarkan dia memisahkan kita. Kalau tidak, yang jadi masalah hanyalah siapa yang mati terakhir. Pemimpin Sekte Ling, kami mengerti, tapi siapa yang kami korbankan? Yang Mulia heran memandang lama ke arah Ling Yuntian. Kita semua tahu kemenangan datang dari persatuan, sementara kematian mengikuti perpecahan, tapi kita tidak punya pilihan. Saya berasal dari wilayah barat jadi tentu saja saya memikirkan keselamatan mereka. Kepala klan Sangguan berasal dari wilayah timur dan menginginkan yang terbaik juga dan tidak setuju. Bukankah hal yang sama terjadi di wilayah utara dan selatan? Bai Li Jingwei telah memberi kita masalah yang sangat sulit yang tidak dapat diatasi oleh siapapun, hanya menyerahkan kertas kosong tanpa jawaban. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa selain menangkupkan tangan. Bai Li Jingwei adalah dalang sejati. Dia bisa melihat betapa lemahnya kami dan meskipun kami berkumpul untuk membantu, itu hanya lelucon sekarang. Dia adalah iblis yang mempermainkan kita. Siapa yang rela mengorbankan 3 negeri demi keselamatan seseorang? Yang lain menggelengkan kepala, tidak ingin menyerahkan rumah dan wilayah kekuasaan mereka. Rasanya seperti menunggu area pusat untuk menjebak dan menghabisi mereka. Mereka menghela nafas tanpa daya dan putus asa. Pada akhirnya, nasib kita ada di tangan surga. Kita hanya bisa bertahan selama kita bisa mengaturnya. Mungkin satu orang bisa menyelesaikan ini. Seseorang menerobos pidatonya yang putus asa. Semua orang menoleh ke Sangguan Feixiong dengan kaget. Siapa? Gu Yifan. Mata Sangguan Feixiong berbinar. Maksudku murid terbaik negeri barat, Zuo Fan. Dia pernah membantu kami mencuri pedang kami kembali dari area pusat, bahkan bentrok dengan Bai Li Jingwei dan menang. Satu-satunya yang bisa melawan pikiran tajam Bai Li Jingwei adalah dia. 1042. Semua mata tertuju ke arahnya lalu setuju setelah beberapa saat merenung. Mereka semua memiliki pengalaman langsung tentang pikiran Zuo Fan yang menyimpang dan berbahaya. Naga ganda yang mulia bisa dikatakan mengambil alih, jika ada hadiahnya. Keahlian Zuo Fan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia terkenal di wilayah barat saat itu, bahkan meletakkan dasar bagi aliansi Luo saat ini. Ada baiknya kita bisa berkonsultasi dengannya mengenai keadaan buruk di 4 negeri, dan kita bahkan mungkin akan kembali lagi. Kalau begitu kita harus melupakan status kita dan mencari nasihatnya. Kamu tidak bisa. Ling Yuntian menyetujuinya setelah jeda, dan Murong Sue memelototi mereka dengan kemarahan yang sangat marah. Dia adalah orang yang keji, pembawa malapetaka. Kita sama sekali tidak bisa menyerahkan kendali atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya kepadanya sehingga dia bisa melakukan apa yang dia mau. Ini akan menimbulkan kengerian yang tak terkatakan. Ling Yuntian mengerutkan kening dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Apakah Nona Murong punya ide yang lebih baik untuk krisis kita saat ini? Murong Sue tidak dapat menemukan kata-kata.
Ling Yuntian menghela nafas. Nona Murong, maafkan kata-kata kasar seorang lelaki tua, tapi lelaki mana yang peduli jika airnya bagus atau tidak ketika rasa haus menguasainya. Ketika masalah ini mendesak, kami membutuhkan seseorang yang dapat membantu kami mengatasi situasi ini. Kita berada pada titik di mana gagasan apapun, bahkan yang busuk sekalipun, akan lebih baik daripada tidak sama sekali, apapun konsekuensinya. Nona Murong, kami terbuka terhadap ide apapun yang Anda miliki. Tetapi jika Anda tidak memilikinya, saya harap Nona tidak akan bersikeras untuk menolak, terima kasih. Ling Yuntian membungkuk dengan wajah dingin lalu berkata kepada yang lain. Mari kita lihat solusi apa yang bisa diberikan oleh murid terbaik di negeri barat. Dia memimpin jalan ke ruang bawah tanah sekte, matanya bersinar penuh harapan. Murong Sue adalah satu-satunya yang masih tertinggal dalam pembangkangan. Sue, gambaran yang lebih besar harus diutamakan. Berhentilah hanya memikirkan prinsip biasmu. Murong Liei menepuk bahunya sambil menghela nafas. Murong Sue marah. Saya tidak bias. Pikiran pria itu kacau. Rencana apapun akan diputarbalikkan, tidak mempedulikan bahaya yang mungkin ditimbulkannya, atau kerusakannya. Kenapa pemimpin sekte Ling bersikeras memohon pada iblis? Dalam keputusasaan, manusia akan mengambil apapun, baik itu dari dewa atau dari setan. Murong Liei menghela nafas, menepuk kepalanya dan mengikuti mereka. Harapan terakhir mereka adalah Zuo Fan yang mengalahkan Bai Li Jingwei dalam permainannya sendiri. Mereka tidak terlalu memikirkan penghinaan dan kekejaman yang mungkin terjadi dalam rencana semacam itu. Di dalam selnya, Zuo Fan menikmati momen kebahagiaan yang langka. Ia teliti menyisir rambut putih istrinya yang mengalir di hadapannya seperti air terjun perak. Zuo Fan tersenyum, penuh kelembutan pada wanita itu. Dia meminta jawaban pada Qiaoer. Apa pendapatmu tentang ayahmu yang menyisir kali ini? Lebih baik, Qiaoer terkikik sambil mengacungkan jempol. Zuo Fan mengangguk dan berkata, tentu saja, setelah 3 hari menyisir, saya sudah bisa menguasainya, meskipun menyisir selamanya pun terasa singkat. Aku hanya berharap bisa menyisir ibumu sebaik mungkin sebelum pergi. Saya tidak ingin pergi dengan menyesal. Ayah, kami akan kembali dari Laut Utara dengan selamat, jangan khawatir. Qiaoer menyadari kekhawatirannya dan menenangkannya. Zuo Fan berkata, siapa yang tahu pasti, yang terbaik adalah membuat rencana ke depan. Itu karena melakukan hal-hal tanpa rencana terakhir kali sehingga aku menyakiti hati ibumu dengan pergi seperti itu. Saya akan memikirkannya sekarang dan pergi tanpa penyesalan. Jadi kalau aku tidak kembali, aku akan membiarkan ibumu dirawat. Mata Zuo Fan menjadi basah saat dia melihat ke arah Chu Qingcheng. Qiaoer menggelengkan kepalanya, terdiam. Anda pria sejati, Tuan. Saya telah melihat banyak kultivator iblis, orang-orang yang telah melangkah jauh di jalur iblis, pengkhianat dan orang-orang biadab, tetapi tidak ada yang seperti Tuan, begitu mabuk cinta, juga melampaui banyak kultivator agung yang saleh. 4 tetua puncak salju tersentuh oleh kasih sayang yang ditunjukkannya dan menghela nafas. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis. Ketika kami mendengar eksploitasi masa lalu Anda dan kemudian melihat Anda sekarang, sepertinya Anda adalah orang yang berbeda. Apakah Tuan telah melepaskan jalur iblis atau Anda telah mencapai tahap di luar jangkauan kami? Kami benar-benar bingung. Zuo Fan menghela nafas. Siapa yang bisa mengatakannya? Emosi adalah kutukan dari jalur iblis, tetapi dalam kata-kata tuanku, sebuah pos pemeriksaan di jalur iblis. Jadi saya terjun langsung, lebih dalam dan lebih dalam. Bahkan aku belum menyadari seberapa jauh aku telah melangkah. Saya mungkin sedang menjalani jalan setan yang baru. Meskipun aku baru melewati permulaannya, tanpa akhir yang terlihat. Atau mungkin aku tersesat tanpa menyadarinya. Tuan memiliki keberanian yang luar biasa untuk menempuh jalan yang belum dilalui dan bahayanya. Kami kagum. Para tetua membungkuk. Tetapi mengambil jalan baru menuju tujuan pasti akan membawa pencapaian yang luar biasa. Kami hanya berharap menyaksikan kemuliaan Anda. Zuo Fan menghela nafas. Jalan di depan tidak jelas. Aku bahkan tidak bisa memahami maksudku, apalagi memikirkan kejayaan. Tapi jalan yang kupilih ini akan kupersiapkan sampai akhir. Untuk tetap berada di sisinya dan mengalahkan musuhku, aku harus terus maju. Mata Zuo Fan bersinar dengan keyakinan dan keempat tetua memberi hormat lagi. Bam! Pintu penjara terbuka dan kelompok Ling Yuntian masuk dengan wajah muram. Keempat tetua itu melirik dengan cemberut, bahkan kesal, karena gangguan itu. 3 hari ini, para ahli luar biasa ini telah mengamati Zuo Fan dan wawasannya yang mendalam tentang jalur iblis. Mereka bertukar kata-kata biasa, namun masing-masing terjalin dengan kebenaran yang mendalam. Para tetua telah melupakan tugas penjagaan mereka, memutuskan untuk menguraikan dao dan mengumpulkan banyak kebenaran dan kesadaran untuk jiwa mereka. Kedatangan Ling Yuntian sangat tidak diharapkan, membawa bersamanya dan kelompoknya kebusukan dunia fana. Dapat dimengerti bahwa keempatnya adalah yang paling menentangnya.
Seperti bagaimana seorang anak kecil yang mengalami mimpi termanis terbangun dan mencium kenyataan. Keempat tetua itu sama. Jalan lurus mengalahkan dunia fana, dan dengan perdebatan yang mereka adakan dengan Zuo Fan, mereka merasa berada di atas keinginan duniawi dan fana. Namun terjerumus kembali ke dalam lumpur fana memberikan kejutan pada sistem mereka. Sebagai pemuka sekte Si Bright, mereka tahu bahwa pemimpin sekte mereka datang dengan alasan yang jelas dan menyambutnya dengan rasa hormat, bukannya dengan kemarahan. Ling Yuntian terlalu terburu-buru untuk menyadari perubahan mereka, membungkuk di depan Zuo Fan. Tuan Zuo, saya datang hari ini untuk mencari nasihat. Aku tahu, benarkah? Ini hanya tentang waktu itu. Zuo Fan tersenyum, menghentikan penyisirannya dan memperhatikan orang-orang tua yang gelisah. Kekaisaran bintang pedang di wilayah tengah pasti telah menyerang. Ling Yuntian bergetar. Tuan, bagaimana Anda tahu? Bukankah sudah jelas, kedatangan pemimpin sekte Ling yang tergesa-gesa hanya bisa berarti bisnis nyata. Jika bukan pedang penyegel surga, maka itu terkait dengan area pusat. Belum lagi kamu tidak begitu tertekan bahkan ketika kamu kehilangan Heaven Sealing Sword. Zuo Fan menyeringai ketika dia berjalan mendekat dan duduk di kursi yang disediakan oleh seorang penjaga untuknya. Dan terakhir, area pusat harus mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga bahkan pemimpin sekte Ling tidak dapat mengatasinya. Hahaha. Hati semua orang tenggelam, namun mata mereka bersinar lebih terang. Zuo Fan sesuai dengan namanya, memiliki pikiran dan pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Itu berarti dia harus memiliki perlawanan terhadap rencana Baili Jingwei. Mereka semua memandang Zuo Fan dengan penuh semangat, seperti penyelamat mereka. Sangguan Fei Xiong bahkan lebih bersemangat lagi. Pemimpin sekte Ling, bukankah sudah kubilang dia adalah seorang pemikir yang mendalam? Datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam hal ini adalah ide terbaik. Jangan berdiam diri saja, tanyakan pada Tuan Muda Zuo untuk solusinya. 1043. Benar, Tuan Muda Zuo, pasukan daerah pusat. Ling Yuntian bergegas membungkuk saat dia berbicara. Zuo Fan mengusirnya dengan lambaian. Tidak perlu itu, saya sudah tahu. Tentara wilayah tengah tidak hanya menyerang wilayah utara, tetapi 3 wilayah lainnya, perang di semua lini dan tanpa harapan. Mereka semua gemetar dan berdiri di sana dalam keheningan sambil menatap Zuo Fan. Tuan memiliki pikiran yang licik. Mata Ling Yuntian berkedut, terbangun, lalu membungkuk lagi. Kami hanya mendapat kabar tentang serangan ini, namun Tuan mengetahuinya bahkan tanpa melihat. Ya, seperti yang Tuan katakan, Raja Pedang Pembelah Naga memimpin serangan di wilayah utara, sementara wilayah lain masing-masing memiliki Raja Pedang yang memimpin pasukan besar itu juga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, datang minta nasihat Tuan. Zuo Fan menyeringai. Ini cukup sederhana, sungguh, tidak ada apa-apanya. Sederhana. Semua orang mengejang, mata mereka berkaca-kaca kebingungan. Dengan bahaya besar diserang dari 4 sisi, Tuan Zuo menganggap itu bukan apa-apa. Apakah itu hanya sesumbar, atau apakah dia punya strategi seperti dewa untuk membantu kita keluar dari masalah ini? Semua orang tampak tidak percaya dan terkejut. Dia tidak mungkin bermain-main dengan kita, kan? Yang Mulia Heiran juga terkejut dengan bualannya. Zuo Fan, kamu adalah kebanggaan negeri barat. Kami semua tahu keahlian Anda, tetapi Anda tidak bisa memandang ini dengan acuh tak acuh. Anda harus serius. Baili Jingwei sendiri yang membuat rencana ini, pemikir terbaik di area pusat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Anda perlu memikirkan semuanya dan memberikan tanggapan yang lengkap. Cara mengerahkan pasukan, cara mengusir musuh, memberikan dukungan, mengumpan musuh, melakukan penyerangan, semua itu perlu pemikiran yang matang. Anda berurusan dengan pikiran paling terkenal dan kesalahan apapun. Yang Mulia Heiran, Anda hanya menyebutkan taktik militer, tapi saya tidak terlalu paham dengan ini. Jika Anda menginginkan kemenangan, silakan bertemu Luo Yunhai. Dia jauh lebih baik dariku. Zuo Fan memotongnya sambil menyeringai. Kamu mengenalnya sebagai kepala klan Luo, yang tumbuh di militer dan memiliki pengetahuan perang yang lebih dalam daripada diriku. Yang Mulia Heiran bingung. Maksudku, Zuo Fan, jangan bercanda. Luo Yunhai adalah pria yang baik, ya, tapi jika dia bisa melawan Baili Jingwei yang cerdik maka Baili Jingwei tidak akan menempatkan kita dalam kesulitan seperti itu dengan berperang di 4 front. Jadi ketika seorang jenderal yang tidak ada duanya pun tidak dapat menanganinya, ini menunjukkan bahwa taktik militer tidak mempunyai tempat di sini. Zuo Fan tersenyum. Yang Mulia Heiran, Anda sudah tidak aktif saat berpikir untuk mencetak kemenangan. Ini bukan soal pertarungan. Mereka semua tersentak kebingungan, dengan Ling Yuntian menangkupkan tangannya. Tuan Zuo, jika ini bukan perang, lalu bagaimana? Siapakah Baili Jingwei, Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang di wilayah tengah? Itu dia. Zuo Fan mengangkat alisnya. Dia bukan komandan atau jenderal, tapi Perdana Menteri. Apakah dia bahkan berpikir untuk melawanmu? Dia seorang politisi,
melakukan yang terbaik dalam memanfaatkan. Alis Murong Lie bergetar dan bergumam. Apa bedanya seorang politisi dengan seorang komandan, karena ia sekarang memimpin pasukan di wilayah pusat. Dia jauh lebih rakus. Zuo Fan menjawab, tidak ada tipu daya tanpa perdagangan, tetapi tidak ada yang lebih licik daripada seorang politisi. Seorang komandan selalu fokus untuk mendapatkan kekuatan, memenangkan satu pertempuran pada satu waktu. Sementara seorang politisi hanya berpikir untuk menggemukkan kantongnya dengan setiap tindakannya dan mengabaikan detailnya. Dia berperang dengan 4 negeri, tapi apakah dia benar-benar ingin melawan semuanya? Tujuan sebenarnya adalah untuk mencerai-beraikan Anda. Tidak peduli tanah mana yang Anda pilih untuk dipertahankan, 3 tanah lainnya akan masam, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan tanah tersebut. Ini adalah rencana yang jauh lebih efektif daripada memperjuangkan setiap jengkal tanah. Dengan kata lain, ini adalah permainan pikiran, tanpa konsekuensi, bagaimana keempat perang berakhir, sementara pola pikir Anda berubah. Mereka semua menganggukkan kepala, melihat alasannya. Ling Yuntian membungkuk lagi untuk memberi hormat. Kami telah memikirkan hal ini juga, tetapi dengan analisis Tuan, kami menyadari betapa berbahayanya hal ini. Namun memahami adalah satu hal, sedangkan menghadapinya adalah hal lain. Kami meminta nasihat Tuan. Tidak bisa lebih mudah. Jika Bai Li Jingwei adalah pria yang baik, aku juga akan bingung. Namun, orang yang melakukan tipu muslihat licik seperti itu tidak mendapat tempat di antara orang-orang saleh. Saya bisa membacanya seperti buku terbuka. Ketika dia menyuruh Bai Li Yutian pergi ke wilayah utara bersama 5 Raja Pedang, aku sudah mengetahui semuanya. Tak satu pun dari kami adalah pria baik. Hanya orang yang berpikiran licik yang bisa memahami orang lain, hehehe. Zuo Fan tersenyum samar dan yang lain tersenyum gembira, ingin tahu apa balasannya. Zuo Fan memilih diam, membuat mereka takut pada saat terburuk dan membuat wajah orang-orang tua ini memerah dan tersenyum padanya dengan harapan yang tak ada habisnya. Kak, sisanya di mana? Zuo Fan berbicara dengan bangga. Ngomong-ngomong, kami belum menetapkan persyaratan. Mari kita mulai, ya. Mereka semua tersentak dan hampir terjatuh. Wajah mereka berkedut dan wajah mereka menunduk. Oh benar, tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia tentu saja tidak segan-segan meminta bayaran untuk rencana penyelamatannya. Zuo Fan benar-benar tahu cara menjual dirinya sendiri, menunjukkan bakatnya sebelum berbicara. Menyebutkannya lebih awal dan pihak lain tidak akan pernah percaya pada keahliannya. Zuo Fan memimpin pembicaraan, menjadikannya satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Mereka terjebak bersamanya. Dan sebagai orang-orang putus asa yang bergantung pada bantuan apapun, mereka akan menerima persyaratannya tanpa ragu. Tuan Zuo, kami akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki, bantu saja kami melawan invasi wilayah pusat. Ling Yuntian menjadi serius saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang perlu didengar Zuo Fan, wajahnya berseri-seri. Pertama, perang 5 front ini akan berada di bawah komando saya dan tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Tentu saja, karena hanya kamu yang bisa menangani Bai Li Jingwei, kami akan mengikuti petunjukmu. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Kedua, aku ingin kamu bersumpah untuk menjaga keselamatan Qing Cheng. Apapun yang terjadi, Anda harus melindungi dan menjaganya. Baiklah. Mereka tampak bingung, dengan Zuo Fan melanjutkan. Apapun bisa terjadi di medan perang. Saat kematianku yang tiba-tiba, kamu bahkan tidak bisa menjaga keluargaku. Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini mengetahui istriku tidak diurus. Bersumpahlah dan aku akan merasa nyaman. Oh, begitu, tentu saja. Mereka semua melihat alasannya, membuat sumpah mereka berdasarkan jalur kultivasi mereka sendiri. Sekali seorang kultivator membuat sumpah seperti itu adalah seumur hidup. Dia harus memenuhinya atau seluruh keyakinannya akan hancur seiring dengan murka surga. Tak seorang pun akan menganggap enteng janji seperti itu, meskipun janji itu hanya tentang seorang janda. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Hanya Yang Mulia Bai Mei dan Yang Mulia Heiran yang merasakan wajah mereka memanas. Zuo Fan dengan jelas mengisyaratkan mereka menyelamatkan Yelin sambil membiarkan Chu Qingcheng mati beberapa hari sebelumnya, di atas panggung. Begitulah nasib buruk mereka, karena Zuo Fan tidak ada selama beberapa tahun terakhir untuk melihat betapa perhatiannya mereka terhadap Chu Qingcheng selama ini. Melakukan hal ini membuat bantuan selama 5 tahun ini tampak sia-sia. Peluang lebih dipuji daripada pencegahan. Yang Mulia Heiran menghela nafas. Zuo Fan merasa tenang sekarang karena syarat ini diterima. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Qing Cheng saat dia berada di laut. Mata Zuo Fan berbinar dan berkata, selanjutnya bukanlah syarat yang bagus. Tidak tepat bagi seorang terpidana untuk memimpin pasukan tetua di setiap negeri. Oh benar, kami berkomitmen penuh untuk mendukung Marsekal Agung Zuo dari 4 negeri dalam mempertahankan rumah kami dari penjajah. Semua sekte dan klan negeri siap membantu Anda.
Ling Yuntian membungkuk, sisanya mengikuti. Semoga Tuan ditunjuk sebagai Marsekal Agung dari 4 negeri untuk melawan musuh. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bebaskan Marsekal Agung ini dan bertarunglah dengan Baili Jingwei. Apakah kamu berharap aku melawannya di balik jeruji besi? Zuo Fan mengangkat alisnya dan menyeringai. Kiaoer terkikik di sampingnya. Para penjaga pedagang itu membungkuk sambil tersenyum penuh hormat. Tuan Zuo bijaksana melebihi usianya. Dia tidak khawatir terekspos karena dia sudah mengendalikan segalanya. Dia seperti dewa. 1044, Saudari Suer, Anda dapat bersantai mengetahui ayah saya, saudara laki-laki Murong, dan semua orang adalah pria yang berpengalaman di dunia kultivasi. Mereka telah melihat semuanya dan tidak akan membiarkan beberapa bocah baru menipu mereka. Di depan aula utama, Murong Sue masih terlihat tertekan dan marah. Ouyang Changqing mencoba menenangkannya. Tapi gadis impiannya jelas tidak tertarik. Penduduk wilayah barat sudah lama berkumpul, menunggu perintah dari Istana Naga Ganda untuk kembali dan mempertahankan kampung halamannya. Kata-kata murid terbaik di wilayah utara mendapat tatapan dingin. Yelin mencibir sambil mengejeknya. Kamu benar-benar suka bicara. Kamu sendiri belum dewasa dan menyebut orang lain sebagai anak bocah. Yelin, aku telah mengalahkanmu sekali, murid terbaik di wilayah barat, dan aku bisa melakukannya lagi. Mau mencoba? Apa yang perlu ditakutkan melawan bocah bodoh? Tapi luruskan satu hal, saya adalah murid terbaik sebelumnya, tetapi dengan kembalinya kakak laki-laki saya sekarang berada di urutan kedua. Meskipun aku lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Kalau begitu aku akan mulai meronta-ronta denganmu sebelum menyelesaikan masalah dengan kakak laki-lakimu yang terpidana. Murid terbaik di negeri ini adalah bagian penting dari masa depan saya. Aku tidak akan menyerah, Retak, buku-buku jari Ouyang Changqing berderak saat dia mengepalkan tangannya, membuat Yelin tersenyum kejam. Yelin memiringkan kepalanya, tidak takut, menyeringai saat dia melangkah mendekat. Keduanya siap mengambil darah. Penonton menggelengkan kepala, dan Murong Sue sama sekali mengabaikan mereka. Wu Qingqiu melambaikan tangannya, melangkah di antara mereka sambil tersenyum. Adik kecil, kita masih tamu di sini dan tidak bisa memulai perkelahian dengan tuan rumah kita. Tuan Muda Ouyang, Anda adalah gambaran sekte Anda dan tidak boleh berkelahi dengan tamu Anda. Kedua tetua kami harus menghukum Anda jika Anda terus melakukan ini. Lagi pula kita akan berpisah, jadi bisakah kita tidak melakukannya dengan bertengkar? Mari kita semua berjalan dengan baik. Keduanya mendengus dan membuang muka. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Yang lain mengangguk padanya. Yelin mungkin yang terkuat di wilayah barat, tapi kepemimpinannya akan jatuh ke tangan Wu Qingqiu dengan keanggunannya. Dia tahu cara melihat segala sesuatu dalam perspektif. Hanya pikirannya yang luas yang bisa menjaga perdamaian antar sekte. Tidak ada murid lain yang lebih baik dari dia. Mungkin sudah terlambat untuk bertarung, tapi kita masih perlu membereskan beberapa hal. Tidak dapat bersikap fleksibel di hadapan gadis impiannya hanya karena kata-kata halus Wu Qingqiu, Ouyang Changqing menggerutu. Saya pria yang berakal sehat. Saya tahu Anda memikirkan dunia Zuo Fan, tetapi bukankah itu karena dia lebih kuat dari Anda? Hahaha, saya melihatnya sendiri, jadi saya tahu itu benar. Itu adalah bakatnya, sementara beberapa dekade hidupnya di bumi ini tidak mungkin dibandingkan dengan pengalaman yang telah dikumpulkan oleh ayahku dan para tetua. Kamu pikir dia bisa menangani sesuatu yang ayahku tidak bisa? Saya hanya menempatkan diri saya sebagai pengganti mereka dan memanggilnya bocah, apa yang salah dengan itu? Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Ouyang benar, tetapi Anda gagal memahami saudara Zuo. Hanya dengan mengalami taktiknya Anda akan menyadari betapa dia jauh lebih baik daripada banyak senior lainnya. Kenapa lagi pemimpin sekte Ling dan yang lainnya merendahkan diri untuk meminta bantuan narapidana? Siapapun akan mencoba apapun ketika waktunya sulit. Ouyang Changqing memutar matanya. Yelin menyeringai. Mengapa mereka belum datang kepadamu? Kamu, Ouyang Changqing memelototinya dengan marah. Para tetua kemudian berjalan mendekat, setelah kembali dari ruang bawah tanah. Hanya saja kali ini, mereka terlihat lebih cerah dan bebas dari rasa khawatir sejak mereka pergi. Di antara mata harapan mereka yang berbintang adalah Zuo Fan memegang tangan lembut Chu Qingcheng dan Kiaoer di tangan lainnya. Para tetua bahkan bertingkah seperti pelayan, membungkuk dan mencakar di hadapan Zuo Fan seolah dia adalah leluhur mereka. Para murid sangat terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa seorang terpidana dipuji sebagai pahlawan? Para tetua sangat baik padanya, seolah-olah mereka tidak punya martabat untuk dibicarakan. Ouyang Changqing ternganga beberapa saat, memberikan waktu bagi prosesi Zuo Fan untuk masuk ke dalam aula utama. Ouyang Changqing kemudian bangun dan bergegas ke arah Ouyang Lingtian. Ayah, tunggu, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu baik pada seorang bocah? Apakah dia punya rencana cemerlang untuk membalikkan keadaan? Belum, tapi segera.
Ouyang Lingtian menepuk kepalanya dan bergegas masuk ke dalam aula utama. Wajah Ouyang Changqing berkedut dan kembali menatap murid-murid lainnya yang tertegun. Sialan itu memang punya bakat untuk menipu banyak lelaki tua itu. Saya tidak bisa membayangkan rencana besar apa yang mungkin dia miliki agar ayah saya, seorang kultivator berpengalaman, mengikutinya kemana-mana. Apa yang dia lakukan? Semua orang menggelengkan kepala. Hahaha, aku sudah memberitahumu. Ada kalanya saudara Zuo lebih cerdik daripada sesepuh manapun. Wu Qingqiu berkata dengan bangga. Ouyang Changqing sangat bingung, masih tidak percaya. Bocah sialan itu baru saja menipu sekelompok lelaki tua berpengalaman. Mereka semua tersenyum lebar, seolah mereka baru saja menemukan tuan dan penyelamat mereka. Bagaimana anak nakal bisa melakukannya? Ilahi, kenapa ayah tidak pernah menatapku seperti itu? Ouyang Changqing bingung, sementara Murong Sue benar-benar terpesona. Yang paling dia yakini adalah jika para tetua ini menerima rencana jahat Zuo Fan, dunia akan berada dalam kekacauan karena metodenya yang tercela dan kejam. Tapi sekarang keadaannya jauh lebih buruk. Para pemimpin di negeri mereka sendiri tidak hanya menerima rencananya, tapi bahkan memujanya. Sekarang kerusakan yang dia lakukan hanya akan berlipat ganda. Murong Sue menangkap Murong Lie, yang terakhir masuk, dengan gelisah, dan memegang tangannya. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukankah kalian semua akan meminta solusi padanya? Kenapa dia keluar-keluar? Aku akan mengerti kalau itu kondisinya, tapi kenapa kalian semua bertingkah? Suir, kamu tidak ada di sana jadi kamu tidak tahu. Kami terlalu meremehkannya. Murong Lie menarik napas dalam-dalam. Murong Sue berkata, saudaraku, apa maksudnya? Pikirannya tajam dan cerdik, rencananya luhur, bahkan tidak manusiawi. Saya sangat yakin dia mungkin satu-satunya di negeri ini yang bisa melawan Bai Li Jingwei. Murong Lie tampak gembira. Kami belum menjelaskan tindakan Bai Li Jingwei kepadanya namun dia sudah memperkirakannya. Kami sendiri baru menyadarinya tapi dia sudah mengetahuinya. Bukankah itu surgawi? Itu sebabnya kami berdiskusi untuk menghindari bahaya di daratan, menjadikannya Marsekal Agung di 4 negeri, yang mengendalikan segalanya. Semua orang akan mengindahkan perintahnya, termasuk kami. Apa? Semua orang di sekitar tersentak dan mulai berbisik. Marsekal Agung dari 4 negeri, setara dengan menjadi penguasa semuanya. Dan dia bisa mengerahkan siapa saja. Ya, sesederhana itu, tapi di saat perang, kita membutuhkan dia untuk menyelesaikan krisis ini. Melihat mereka begitu terkejut, Murong Lie melambaikan tangannya. Inilah situasinya. Sekarang saya perlu masuk dan mendiskusikan masalah lebih lanjut. Untuk kali ini, pilihan kepala klan Sangguan benar-benar sesuai dengan hype, hahaha. Murong Lie menyelinap ke dalam aula utama, meninggalkan semua orang di belakang untuk memproses berita eksplosif tersebut dengan tatapan bodoh. Wu Qingqiu adalah orang pertama yang sadar, melihat ke arah rekan-rekan muridnya, Yelin dan ke arah Ouyang Changqing. Lihat. Ini adalah kekuatan murid terbaik di wilayah barat. Saat kami bertengkar mengenai siapa murid terbaik dalam aliansi, dia telah mengambil alih 4 negeri, menjadi Marsekal Agung mereka. Para tetua bahkan mengikuti perintahnya. Inilah kesenjangan di antara kami. Kami adalah rekan-rekannya namun tertinggal dalam debu, begitu jauh di belakang kami bahkan tidak dapat melihatnya. Semua orang menganggukkan kepala, lalu menggeleng tak berdaya. Semakin tertinggal mereka sehubungan dengan monster itu, semakin mereka merasa putus asa. Pria paling sombong yang pernah ada, Ouyang Changqing, merasakan sengatannya jauh lebih dalam dari yang lain. 1045. Tidak, rencana busuk apapun yang datang dari iblis itu hanya akan membawa penderitaan dan kesakitan. Dia tidak bisa dibiarkan bertanggung jawab atas perang. Tidak akan ada seorang pun yang masih hidup untuk mengambil potongan-potongan itu. Murong Sue sangat marah dan menyerbu ke aula utama, fanatik dengan keyakinannya. Yang lain masih berusaha menerima apa yang mereka lihat untuk menghentikannya. Untuk pertama kalinya, ego Ouyang Changqing begitu lumpuh, dia tidak bisa memenuhi gadis impiannya. Dia menghela nafas pada Wu Qingqiu. Aku belum pernah melihat orang-orang tua itu tunduk pada siapapun seumur hidupku. Murid terbaikmu itu adalah makhluk aneh. Karena Anda berada di dekatnya sepanjang waktu, bukankah gayanya memengaruhi kultivasi dan pikiran Anda? Kami masih aman, karena dia tidak berhasil mencapai Double Dragon Manor ketika dia diduga meninggal. Pikiran kami masih belum rusak, hahaha. Kelompok Wu Qingqiu tersentak dan tertawa kering. Ouyang Changqing mengangguk. Sungguh suatu keberuntungan, karena jika itu aku, terus-menerus dibandingkan dengan orang aneh seperti itu akan membuatku terpukul oleh semua amarah. Bagaimana dia bisa memimpin 4 negeri? Ouyang Changqing duduk dengan tatapan tumpul. Murong Sue baru saja melaju ke aula utama. Dia melihat Ling Yuntian dan ahli genesis stage lainnya mendorong Yuan Qi mereka di titik akupuntur Zuo Fan dan segera kultivasinya dilepaskan. Zuo Fan menggeliat sedikit dan mengangguk sambil tersenyum. Murong Sue memelototinya, tapi membungkuk di hadapan Ling Yuntian dengan permintaan.
Pemimpin Sekte Ling, kamu bilang kamu hanya akan mendengarkan rencananya. Bertentangan dengan prinsip saya memilih untuk menghormati keputusan itu. Tapi pikirannya salah, jadi bagaimana Anda bisa membiarkan dia mengendalikan pasukan 4 negeri? Terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan genosida. Nona Murong, itulah sebabnya kami semua mengambil keputusan untuk membiarkan Tuan Zuo memimpin. Hanya dia yang bisa melawan seorang jenius seperti Baili Jingwei. Nona Murong, apakah mungkin untuk mengatasi bias Anda terhadap Tuan Zuo? Ling Yuntian memandangnya dengan mata dingin, muak dengan gadis yang bersemangat ini. Murong Lie tidak lagi memihaknya setelah Zuo Fan membuatnya percaya pada keahliannya. Suer, ini demi kebaikan semua orang, jadi jangan biarkan emosi atau kewajiban moralmu mengaburkan penilaianmu. Tak satu pun dari kita yang bisa menderita akibat kekalahan perang ini. Kemudian saya meminta agar Zuo Fan selalu diawasi, untuk menghentikannya menyalahgunakan wewenangnya. Setiap perintah memerlukan persetujuan bulat sebelum dilaksanakan. Ini adalah tindakan pengamanan paling kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah racunnya merembes ke masyarakat. Murong Sue menatap belati kebencian yang membara ke arah Zuo Fan. Bahkan karena saudara laki-lakinya sendiri tidak memihaknya, dia tahu Zuo Fan telah melingkarkan mereka di jarinya dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Dia hanya bisa berkompromi, tidak lagi menuntut eksekusi cepat dan malah mencoba mengekang otoritasnya. Yang lain memandang ragu-ragu ke arah Zuo Fan. Merupakan ide bagus untuk memiliki jaring pengaman dalam kekacauan ini, menghentikan segala sesuatu yang mengubah kesalahan menjadi bencana. Jadi mereka menoleh padanya untuk melihat pendapatnya. Zuo Fan berbicara tidak peduli. Apakah kalian semua lupa kondisi pertamaku di penjara bawah tanah? Kontrol penuh. Dan sekarang Anda ingin membatasi saya. Baiklah, aku akan berhenti saja. Tunggu, Tuan Zuo, bukan itu sama sekali. Hanya. Ling Yuntian panik, melirik ke arah Murong Sue. Itu hanya ide Nona Murong untuk tindakan pencegahan ekstra. Jika Tuan mengabaikan sesuatu, kami dapat dengan mudah mengatasi masalah tersebut sebelum masalah tersebut berpindah. Zuo Fan mengangkat alisnya sambil mengejek. Abaikan. Hahaha, benar, tidak ada manusia yang sempurna dan sempurna. Saya pasti akan membuat kesalahan. Kalau begitu, apakah Tuan? Tidak terjadi. Saat Ling Yuntian melihat harapan, Zuo Fan memadamkannya, menjadi marah. Pemimpin Sekte Ling dan Nona Murong, untuk apa kamu berperang? Keduanya belum siap menjawab. Mereka hanyalah kultivator dan hanya tahu sedikit tentang perang dan segala aspeknya. Bukankah itu hanya memperebutkan sumber daya dan tanah? Apa lagi yang bisa terjadi? Mata Zuo Fan bersinar dingin. Perang adalah permainan. Permainan. Murong Sue berkobar. Kamu menganggap kengerian dan penderitaan yang dialami orang-orang di medan perang sebagai sebuah permainan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana Anda berniat memenangkan perang ini jika Anda tidak bisa menganggapnya serius? Pemimpin Sekte Ling, aku masih yakin dia tidak cocok untuk. Nona Murong, kaulah yang meremehkan perang. Zuo Fan berteriak padanya. Perang hanyalah sebuah permainan. Semua orang, aset, dan lokasi adalah pion pemain. Untuk memenangkan perang, seseorang harus menggunakan pion-pionnya yang terkecil untuk menangkap sebagian besar pion musuh. Kehidupan dan manusia tidak mempunyai tempat di dalamnya. Seorang komandan yang memiliki hati nurani yang berat karena hal-hal sepele ini tidak akan pernah bisa menang. Dan ketika dia kalah, korbannya akan bertambah banyak. Bibir Murong Sue bergetar, tidak mampu membalas. Tatapan Zuo Fan sedingin es, menatapnya ke bawah. Perang apa di luar sana yang tidak memakan korban jiwa, menggunakan nyawa rakyatmu sendiri sebagai ganti nyawa musuh. Ini adalah perang dalam bentuknya yang paling murni, sebuah konsep yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Nona Murong terus-menerus membicarakan penderitaan dan kesakitan, lalu apakah Anda percaya bahwa Anda bisa menang hanya dengan kebaikan? Mengambil komando sendiri akan menjadi pilihan terburuk, menjadikan Anda sebagai bantuan berarti melumpuhkan komandan. Demi kemenangan, ya, aku mungkin akan menukar banyak nyawa, tapi kebaikanmu akan menghentikan perintahku dan mengakibatkan pertumpahan darah yang lebih besar. Anda ingin menyelamatkan rakyat, atau memenangkan perang? Yang mana? Menurutku memenangkan perang berarti menyelamatkan rakyat, hahaha. Mata Murong Sue bersinar dengan tekad, tapi Ling Yuntianlah yang turun tangan untuk mengatakan apa yang diyakini semua orang. Tapi semua yang ada di sini tahu bahwa memenangkan perang dan menyelamatkan rakyat hampir tidak ada hubungannya. Tentara di wilayah tengah bergerak ke wilayah utara tetapi orang-orang mungkin selamat. Semua pembicaraan ini adalah untuk memberikan alasan yang adil pada diri sendiri, jika tidak ada yang lain. Mereka hanya ingin memenangkan perang dan bukan menyelamatkan rakyat. Oleh karena itu, pendirian Murong Sue bertentangan dengan pendirian orang lain sejak awal. Saat kami berjanji untuk membiarkan Tuan Zuo memutuskan segalanya dan dia tidak setuju, kami harus memveto permintaan Anda. Tunggu, Zuo Fan mengangkat tangannya, melihat dari Murong Sue ke Ling Yuntian.
Pemimpin Sekte Ling, saya melakukan ini bukan untuk memegang semua kekuasaan, tetapi karena keadaan menuntutnya. Semua yang ada di sini tahu bahwa Baili Jingwei memimpin kubu lain, tanpa ada yang menghalanginya. Saya perlu melakukan hal yang sama, dan bukan karena kesombongan saya dalam kesempurnaan saya, tetapi bahkan jika ada hal-hal yang diabaikan, Anda mungkin tidak menyadarinya tetapi akan mengalihkan perhatian saya dari melakukan pekerjaan saya dengan tindakan Anda. Semua tegang dan tersenyum kering. Tuan Zuo, apa yang kamu? Hahaha, maaf, mungkin sulit diterima, tapi itulah kenyataannya. Kita semua memahami fakta bahwa perang adalah permainan antara saya dan Baili Jingwei. Apapun langkah yang kita ambil, hanya kita yang memahami sepenuhnya implikasi yang ditimbulkannya. Siapapun yang menonton akan buta terhadap seluk-beluknya, jadi sebaiknya jangan ikut campur. Lakukan saja apa yang saya katakan dan jangan bertanya. Apakah kamu menyebut kami bodoh? Wajah Bu Xingyun berkedut dan jatuh. Kami bahkan tidak bisa ikut bertarung di antara kalian berdua. Zuo Fan tersenyum. Kita masing-masing paling mengenal diri kita sendiri, itulah mengapa ini adalah alasan kedua saya tidak membutuhkan bantuan, hahaha. Haha, itu adalah sebuah olok-olok jika saya pernah mendengarnya. Anda baru saja keluar dari penjara dan mulai bertingkah sombong. Lihat bagaimana aku melemparkanmu kembali. Bu Xingyun menjadi marah saat dia membiarkan amarah menguasai dirinya, bahkan menyerang. Ling Yuntian melompat ke depannya. Pemimpin Sekte Bu, Anda berada di Sekte Terang Laut, bisakah Anda mendapat sedikit kesopanan dari seorang tamu? Tuan Zuo bisa saja hanya menjadi tamu biasa dan Anda tetap tidak punya hak untuk memperlakukannya seperti ini. Mulut Bu Xingyun bergerak-gerak, mengertakkan gigi saat dia menatap Zuo Fan. Tuan Zuo, maafkan saya, pemimpin Sekte Bu agak gegabah. Jangan pedulikan itu. Dia menghela nafas dalam-dalam dan membungkuk pada Zuo Fan. Zuo Fan menyeringai pada Bu Xingyun. Jangan khawatir, aku sudah melihat banyak kutukan kudis. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan semua gonggongan itu, hahaha. 1046. Kenapa kamu? Mata Bu Xingyun memerah tetapi tatapan Ling Yuntian membuatnya tersentak ke belakang. Yang terakhir menoleh ke Zuo Fan sambil membungkuk. Tuan Zuo, tolong, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda pada masalah terkini sebelum Anda menyampaikan instruksi Anda. Hahaha, garis depannya kuat, dengan timur dan barat. Itu tidak perlu. Zuo Fan mengangkat tangannya, matanya berkedip. Pemimpin Sekte Ling, saya sudah mengatakan bahwa Baili Jingwei adalah seorang politisi, perhatiannya tidak tertuju pada garis depan jadi kita juga tidak perlu memberi mereka apapun. Abaikan garis depan. Murong Sue meringis, tidak pernah mendengar alasan seperti ini sebelumnya, dan menentang logikanya. Sebagai Marsekal Agung, kamu menolak nasihat orang lain, kamu mengabaikan medan perang, lalu bagaimana kamu berniat bertarung, bagaimana kamu berniat memberi perintah? Saya mungkin tidak mahir dalam seni perang, saya telah melihat banyak pemimpin dan pasukan mereka, tetapi tidak pernah ada orang yang memberi perintah buta seperti Anda. Kamu pikir kamu ini siapa, Yang Mulia? Lihat dan saksikan keilahianku, hahaha. Zuo Fan mengangkat bahu, bersandar ke kursi tutor sambil memerintahkan. Suruh semua wilayah, selain wilayah utara, tarik semua pasukan. Menyerahkan perbatasan dan kembali ke tengah. Seperti Double Dragon Manor di wilayah barat, wilayah lain harus memiliki markas utamanya sendiri. Mereka punya waktu 3 hari untuk berkumpul di markas masing-masing. Apa? Semua orang terbelalak, tangan Ling Yuntian masih menunjuk ke peta yang gemetar karena ketakutan. Tuan Zuo, datang lagi. Semua negeri akan kembali ke basisnya. Hal ini akan membuat musuh bebas bergerak memasuki rumah kita dan kita akan lebih sulit melawan. Itu seperti memberikan tanah kepada musuh. Tuan Zuo, tolong. Kamu tidak percaya padaku. Zuo Fan mengamati mata mereka, mengejek. Kalau begitu, lawanlah dirimu sendiri, dan tinggalkan aku. Tidak, Tuan Zuo, kami hanya menganggap perintah ini agak konyol. Kami hanya tidak tahu apa tujuan Tuan dengan melakukan ini. Ling Yuntian melihat yang lainnya juga tampak suram. Zuo Fan menyeringai. Bukankah aku sudah memberitahumu, saat saya bergerak, Anda tidak akan melihat kebenarannya. Bukankah ini merupakan penghalang tugas? Anda harus menyampaikan pesanan saya sekaligus. Keterlambatan apapun di pihak Anda akan menyebabkan kekalahan dan bencana yang menimpa Anda. Zuo Fan memutar matanya dan dengan putus asa meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya, meluangkan waktu untuk menikmati lagu yang dia senandungkan. Perang dan apapun bukan urusannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi para pemimpin lainnya yang panik di sini, yang merasa tertekan dan gugup. Pandangan ke depan dan wawasan Zuo Fan tidak perlu dipertanyakan lagi. Mencuri pedang penyegel surga dari mereka, membantu klan Sangguan mengambil pedang melonjak dan melawan Baili Jingwei berbicara sendiri. Lalu ada sekarang, Zuo Fan memberikan perintah acak tanpa alasan atau alasan, tidak ada bedanya dengan bunuh diri, dan berharap mereka menerimanya begitu saja. Dengan mengikuti hal ini,
mereka pikir, akan menyebabkan jatuhnya ketiga negeri tersebut dalam waktu kurang dari sebulan. Dan dengan menolaknya, wilayah tersebut mungkin akan bertahan paling lama sekitar 1 tahun. Rahasia apa yang dimiliki perintahnya? Orang-orang tua saling memandang, bingung, dipenuhi keraguan. Pemimpin sekte Ling, saudaraku, sudah kubilang kepala orang ini dipenuhi dengan rencana busuk. Jangan tertipu, dia membuat semua negeri melakukan bunuh diri. Nada tegas Murong Sue menghilangkan suasana canggung, menggunakan kesempatan ini untuk membalas Zuo Fan dan mengungkap perbuatan jahatnya. Yang lain mengerutkan kening, menatap Zuo Fan yang masih ragu-ragu. Zuo Fan menyeringai, satu-satunya alasan Anda membungkuk dan meminta bantuan saya adalah untuk mengeluarkan Anda dari krisis ini, bukan? Karena kamu toh akan mati, kamu takut pergi beberapa hari lebih awal. Sekelompok ninis. Penjaga, Ling Yuntian sudah cukup khawatir dan memerintahkan. Beritahu semua negeri untuk mundur. Tinggalkan garis depan dan kembali ke markas mereka. Mereka punya waktu 3 hari. Ya Pak, pria itu terbang untuk menyampaikan kata-katanya. Yang lain panik. Pemimpin sekte Ling, apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah ada di antara kalian yang punya ide lebih baik? Ling Yuntian menghela nafas dan berkata, Tuan Zuo, kami telah mengikuti keinginan Anda. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Zuo Fan tersenyum. Tunggu, langkah selanjutnya terjadi setelah 3 hari. Dalam 3 hari kita akan melihat efeknya. Ling Yuntian dan semua orang terkejut. Zuo Fan mengangguk. Ya, tergesa-gesa hanya membuang-buang waktu. Tenanglah, tanahnya tidak akan musnah dalam 3 hari. Juga, karena kamu mempercayaiku, aku akan bekerja sama di pihakku juga. Zuo Fan menjadi serius dan memberi isyarat kepada seorang penjaga pedagang untuk mendengarkannya. Kamu dapat kembali dan melapor ke Wurandong segera dan memulihkan perusahaan di area tengah, tidak, di setiap negeri selain wilayah utara yang sedang berperang. Begitu cepat, tapi karena wilayah sedang berperang. Hanya perang yang memberi kita peluang unik. Saat faksi bertarung, kami mungkin masih berjalan dalam bayang-bayang, tapi kami juga akan berkembang pesat darinya. Setelah debu mengendap, peluang itu juga akan terlewatkan. Mata Zuo Fan berbinar, perhatikan secara khusus area tengah dan bergerak cepat dan keras. Saya ingin mimpi terburuk Bai Li Jingwei menjadi nyata di depan matanya. Kalau begitu, dia tidak akan bisa menghentikannya, hahaha. Pria itu mengangguk dan membungkuk. Saya patuh, Tuan. Dia membawa penjaga karavan lainnya dan pergi. Melihat mereka pergi dengan tergesa-gesa, Ling Yuntian bingung. Tuan Zuo, mereka. Saya memiliki orang-orang kami yang bekerja bersama-sama dengan gerakan Anda. Gunung Iblis mungkin merupakan sekte tersembunyi dan tidak melibatkan diri dalam urusan fana, namun masih memegang kekuasaan di kalangan manusia. Saya meminta mereka menghubungi dan membantu Anda menimbulkan masalah bagi sahabat kita Bai Li Jingwei. Benarkah? Ling Yuntian bersinar dengan gembira dan membungkuk. Saya merasa sangat tersanjung karena Gunung Iblis menawarkan bantuan. Terima kasih, Tuan, atas segalanya. Yang lain juga senang mereka membuat pilihan yang tepat dengan menempatkan Zuo Fan sebagai pemimpin pasukan aliansi. Dia bahkan melibatkan sektenya, yang patut dirayakan. Zuo Fan merendah. Bukan apa-apa, hanya beberapa kekuatan fana. Meskipun sekteku tersembunyi dan jauh dari urusan fana, hahaha. Ini bukan untuk membantumu dengan cara apapun, hanya memperluas kekuatanku saat aku melakukannya. Aku bukan dapur umum jadi aku tidak bekerja secara gratis, haha. Zuo Fan memutar matanya, sementara Murong Sue menatapnya dengan penuh perhatian, seperti melihat penjahat. Permainanmu tidak akan berhasil, tidak saat aku mengawasi setiap gerakanmu. Di wilayah barat, pemimpin aliansi Luo Yunhai bersama Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Yu Ming berada di tenda komando mendiskusikan rencana sambil menghela nafas. Teman-teman, sudah 3 hari yang panjang untuk menganalisis dan mencari tahu. Apakah kamu tahu cara melawan musuh? Luo Yunhai tampak kuyu saat dia berbalik ke arah para pembantunya. Ketiganya menggelengkan kepala karena tidak berdaya. Yu Ming adalah orang yang paling ahli dalam bidang militer dan menunjuk ke arah kamp musuh di peta. Musuhnya adalah Raja Pedang Sitar, tidak memiliki latar belakang militer dan tidak tahu apapun tentang memimpin prajurit. Peringkat mereka juga tidak ketat. Orang lain akan dengan mudah melawan mereka, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. 20 juta orang mereka adalah yang paling ahli, dengan Raja Pedang Sitar yang terkuat di antara mereka semua, mampu melawan ribuan orang. Tidak peduli taktik apa, manuver apa, jebakan apa yang kita gunakan, kekuatan mereka akan menghancurkan kita dengan serangan frontal setiap saat. Yu Ming melirik Leng Wuchang. Jangan lihat aku, karena kamu tidak bisa memahaminya, kamu pikir aku bisa. Lawanku tidak lebih lemah darimu. Leng Wuchang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Semua strategi didasarkan pada taktik terbuka dan terselubung. Secara terang-terangan menganggap formasi, sementara secara sembunyi-sembunyi menyembunyikan niat untuk mendapatkan hasil yang buruk.
Namun, saat Raja Pedang Sitar memimpin pasukan, seorang praktisi, ahli strateginya tidak lain adalah pejabat terbaik di wilayah pusat, Baili Jingwei. Dia ahli dalam hal terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin menangkap kelemahan apapun untuk dieksploitasi. Saya telah melihat situasinya dan Baili Jingwei telah membuat penempatannya tidak dapat dipecahkan. Satu-satunya kesempatan yang bisa kukumpulkan adalah dari belakang. Belakang, ya, dia menyerang 4 negeri dengan masing-masing pasukan sehingga negeri itu tidak punya waktu untuk melakukan hal lain, sebuah pukulan hebat. Keempat negeri tidak bisa lagi saling menjaga dalam hal ini. Tapi karena hal inilah dia membiarkan punggungnya terbuka. Kita perlu membuat keributan di belakangnya dan akan memaksanya mundur karena panik. Leng Wuchang berbicara dengan sungguh-sungguh, sambil menunjuk ke peta. Namun, semua jalan keluar dari 4 negeri diblokir. Siapa yang akan mencapai belakangnya? Itu sebabnya satu-satunya kelemahan tidak bisa dimanfaatkan. Pasukan Baili Jingwei berbaris sekuat tenaga ke arah kami, menjebak kami dan tidak memberikan ruang bagi kami untuk menang. 1047. Luo Yunhai mengabaikan peta taktis dengan sangat khawatir. Ya, dengan 4 negeri yang diserang, memanfaatkan garis depan untuk mendapatkan kesuksesan adalah suatu kemustahilan. Tuan Leng, adakah kemungkinan kita bisa menyerang jantung area tengah? Rumor, perpecahan dan penaklukan, atau taktik apapun untuk menimbulkan keraguan dan menghancurkan serangan militer mereka. Baiklah. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, menoleh ke arah Suge Changfeng, menyerahkan tongkat estafet. Kepala klan, Suge Changfeng pernah menjadi Perdana Menteri sebuah kerajaan. Dia jauh lebih cocok untuk ini, hahaha. Luo Yunhai memandang Suge Changfeng dengan harapan, pengurus besar klan Luo. Suge Changfeng memutar matanya dan menghela nafas. Tuan Leng, kamu sangat licik, mengetahui bahwa belum ada solusi yang menyeretku ke dalam masalah ini. Apakah kamu mengejekku? Leng Wuchang menunduk sambil tersenyum. Steward Suge, tidak ada kelemahan yang bisa kita manfaatkan di dalam hati mereka juga. Mata Luo Yunhai bergetar dan hatinya jatuh. Suge Changfeng merenung sebelum menghela nafas. Kepala klan, maafkan ketidakmampuan saya. Kerajaan Bintang Pedang telah menjadi negara yang membingungkan sejak awal berdirinya. Taktik normal tidak berhasil. Di kerajaan normal, kaisar akan terus-menerus berbeda pendapat dengan para pejabatnya, satu pihak berusaha untuk memperbaiki pihak lain. Dan meskipun serangan militer langsung tidak akan membuahkan hasil, menghasut pihak musuh akan mengadu domba mereka. Luo Yunhai mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ayah baptisnya adalah korbannya. Dia benci kecurigaan antara tuan dan rakyatnya, tapi dia juga tahu nilainya. Di kerajaan manapun, sekuat apapun, kecurigaan antara penguasa dan pejabat akan menyebabkan kesalahan yang menyebabkan keruntuhan. Seseorang dapat memiliki seorang komandan yang saleh dan pejabat yang sempurna, selama kaisar tidak mempercayai mereka, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membebaskan hidup mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah negara musuh mengalami kesulitan sementara krisis dapat dihindari. Dalam situasi ini, Luo Yunhai, seorang pria sederhana, menganggap taktik licik ini paling masuk akal. Bagaimanapun, semuanya adil dalam cinta dan perang. Kemenangan adalah yang terpenting, tanpa ada taktik yang bisa dihindari, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Meski dilihat dari penampilan Suge Changfeng, taktik seperti itu tidak akan berhasil. Kepala klan, Kaisar Baili Jingxi tidak kalah mampunya dengan Baili Jingwei, sehingga membuat taktik seperti itu sia-sia. Tapi intinya adalah struktur kerajaan Bintang Pedang, tidak seperti kerajaan pada umumnya, dan menabur perbedaan pendapat tidak akan berhasil. Kaisar dan Perdana Menteri ditunjuk oleh Baili Yutian. Hal ini menyebabkan tidak adanya konflik di antara keduanya dan dengan demikian tidak ada kecurigaan. Suge Changfeng menghela nafas. Kaisar tidak takut pada menterinya, dan hal yang sama juga berlaku pada menterinya. Keduanya bekerja sama, bagaikan naga berkepala dua dalam memerintah kesultanan. Dan bahkan jika, melalui tindakan perbedaan pendapat yang tidak masuk akal, komando militer Baili Jingwei tidak akan terpengaruh oleh Kaisar. Satu-satunya target yang tepat untuk perbedaan pendapat adalah Invincible Sword. Sayangnya, dia orang gila, menganggap dirinya berada di puncak dunia dan bahkan menemukan kerajaan Bintang Pedang di bawahnya. Memberitahu dia bahwa Baili Jingwei menentangnya, dia tidak akan mempercayainya, atau bahkan peduli dengan hal itu. Dia yakin bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya jatuh dan karenanya tidak ada yang penting. Ya, pedang tak terkalahkan sangat arogan, yang membuatnya menjadi target perbedaan pendapat yang lebih buruk karena dia tidak peduli sejak awal, tidak peduli bagaimana keadaannya. Leng Wuchang ragu-ragu. Ketakutan adalah emosi termudah yang dapat dimanfaatkan seseorang. Tanpa itu, dia tidak akan berdebat dengan orang jahat. Suge Changfeng menatapnya. Tuan Leng, siapa yang kamu sebut jahat? Steward Suge, Anda memahami bahwa beberapa metode yang dapat diperdebatkan tidak dapat dihindari dalam diplomasi. Aku tidak mengutukmu. Leng Wuchang terkekeh. Suge Changfeng menyeringai.
Kita semua berkubang dalam tipu daya, dan tak satu pun dari kita yang lebih baik. Tapi bukankah itu semua demi kebangkitan klan yang cepat? Benar, kami harus mengambil tindakan dan memastikan sekutu baru kami akan melihat bahaya di luar perlindungan aliansi Luo kami. Bukankah Steward Zuo menempatkan kita di sini karena alasan ini? Jika kita jujur, Steward Zuo tidak akan pernah memilih kita sebagai pembantu kepala klan. Yuming menghela nafas. Mereka semua harus mengangguk, dan Leng Wuchang melanjutkan. Kepala klan terlalu terikat secara moral, menyerahkan pekerjaan kotor itu kepada kami. Hanya saja sekarang kami bertiga mempunyai musuh yang sama namun tidak bisa membantu klan Het mengatasi masalah ini. Saya ingin tahu bagaimana Steward Zuo akan melakukan pendekatan ini. Keempatnya tampak kesepian, Luo Yunhai masih merasakan kehilangan temannya. Saudara Zuo, saya berterima kasih atas semua yang Anda lakukan dalam pertempuran dengan Quan Rong dan mencegah penderitaan rakyat Tian Yu. Sekarang seluruh wilayah barat berada dalam bahaya. Di mana kamu sebenarnya? Apa yang harus saya lakukan? Yunhai. Sebuah suara lembut tiba-tiba memecah kesunyian saat dua sosok menyerbu masuk ke dalam tenda. Luo Yunhai tersentak. Kakak, Yuer, ada apa? Karena Yuer telah menyelesaikan pesanan pasokannya saat ini untuk aliansi Luo, kami datang menemuimu. Luo Yunchang tersenyum pada kakaknya, tampak penuh kasih sayang. Yunhai, akhir-akhir ini kamu terlihat agak kurus. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Luo Yunhai terkekeh. Tidak apa-apa. Tiga lainnya membungkuk kepada gadis-gadis itu. Salam nona muda, nyonya. Tidak perlu sopan santun. Anda telah membantu Yunhai selama ini dan saya berterima kasih kepada Anda karena telah menghilangkan sebagian kekhawatirannya. Luo Yunchang menjawab dengan ramah, dan ketiganya membungkuk lagi. Nona muda terlalu baik. Suamiku, kami mendengar saudari Lei berkata bahwa kubu musuh sedang menunjukkan pergerakan. Mereka akan segera menyerang. Apakah kamu punya rencana? Yuer pergi ke sisi Luo Yunhai dan tampak prihatin. Dia dan tiga pria lainnya menggelengkan kepala. Yuer terdiam sebelum tersenyum. Suamiku, jangan terlalu khawatir, saudari Swanger telah pergi ke rumah leluhurnya untuk berdoa memohon solusi bagi roh leluhurnya. Dia berkata surga mungkin bisa membantu kita membalikkan keadaan. Gadis suci telah melihat bencana itu datang dan telah meramalkan bahwa mengatasinya adalah hal yang mustahil. Ini tidak kalah sulitnya dengan perang terakhir Tian Yu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik dan mengikuti kehendak surga. Terserah jika kita ingin binasa. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dengan tatapan pahit. Yuer segera menghiburnya. Suamiku, saudari Swanger berkata bahwa ramalan leluhur jauh lebih tepat daripada miliknya dan mungkin menguntungkan kita. Jangan berkecil hati. Bukankah krisis terakhir di Tian Yu juga telah terpecahkan? Itu dengan bantuan saudara Zuo. Holy Maiden mengatakan dia beroperasi di luar kehendak surga dan dapat mengubahnya. Lalu bagaimana kita, manusia biasa, bisa melawan surga? Hati yang lain tenggelam. Suge Changfeng dan yang lainnya menolak untuk mempercayai hal ini, bahwa mereka lebih memilih melawan surga. Namun ketika keadaan sudah tidak terkendali lagi, mereka tidak punya harapan selain percaya pada nasib. Apapun yang terjadi, mari kita tunggu bacaan Swanger. Jika surga tidak dapat digoyahkan, kami akan melakukan yang terbaik untuk melawannya. Luo Yunchang berbicara dengan tekad. Yang lain mengangguk. Suara mendesing. Yun Suang bergegas masuk ke dalam tenda dan terengah-engah. Secercah harapan baru saja muncul. Apa? Nasibnya sedang berubah. Yun Suang terengah-engah, namun matanya berkilauan dengan harapan. Saya telah membaca surga dengan bantuan roh leluhur ketika pergi ke rumah saya dan melihat kematian total, tapi kemudian nasib berubah. Sebuah kekuatan yang berbeda dari yang lain sedang membentuk takdir, memberi kita secercah harapan. Kita mungkin masih akan berperang dalam perang ini. Luo Yunhai memberikan pertanyaan yang gemetar. Gadis suci, apa maksudmu? Ini seperti perang besar terakhir di Tian Yu. Seseorang di luar takdir sedang melawannya. Kepastian kemenangan di wilayah pusat melawan 4 negeri mungkin akan hancur. Luo Yunhai tersentak. Orang lain seperti saudara Zuo terlibat dalam perang ini. Tapi Holy Maiden, bukankah kamu bilang tidak ada orang lain di luar takdir? Kenapa yang lain muncul begitu cepat? Saya tidak jelas. Mungkinkah itu adalah banjirnya orang-orang yang tidak dirantai? Sambil mengerutkan kening, Yun Suang tampak bingung. Tetapi dengan seberapa besar dunia ini, ada kemungkinan dunia kedua akan muncul. Luo Yunhai menyipitkan mata, tidak percaya. Manusia dilahirkan antara langit dan bumi. Betapa kebetulannya hal ini, seseorang yang berada di luar takdir muncul tepat ketika kebutuhannya sangat mendesak. Teman-teman, saya punya firasat kuat bahwa orang ini kita kenal, seolah-olah. Luo Yunhai terdiam, bahkan dia merasa tebakannya keterlaluan. Kekecewaan mereka akan terlalu besar jika terbukti palsu. Namun matanya berkaca-kaca, jantungnya berdebar kencang. Saudara Zuo, apakah kamu sudah kembali? 1048. Marsekal Luo,
perintah sudah tiba. Seorang tetua masuk ke tenda komando saat dia menggelegar. Tatapan penuh harap, rasa ingin tahu, dan tegang membuatnya terdiam. Ada apa? Luo Yunhai tersenyum dan berkata, Komandan Tuba, perintah mendesak apa yang sedang Anda jalankan di sini. Baiklah, Tua Batishan, kamu cukup sombong ketika diundang ke aliansi Luo dan bahkan memberi kami banyak syarat. Hanya karena kepala klan kami yang baik hati, dan rasa hormatnya terhadap senior, dia menyetujuinya tanpa penundaan. Jika itu aku, Leng Wuchang mengejek. Jadi kali ini apa yang harus kamu sampaikan secara langsung? Saat itu Anda bersikeras untuk memiliki kedudukan yang setara dengan kepala klan. Bahkan 7 rumah yang pertama kali bergabung dengan aliansi Luo tidak diperlakukan seperti itu. Namun seorang komandan Quan Rong yang kalah. Tuan Leng, Luo Yunhai memotongnya sambil menangkupkan tangannya ke Tua Batishan. Maafkan saya, pengurus Leng telah bersikap kasar kepada komandan. Terimalah permintaan maafku sebagai penggantinya. Tidak, Marsekal Luo, akulah yang minta maaf. Tua Batishan menghela nafas. Tuan Leng benar, saya sangat kasar ketika bergabung dengan Luo Alliance, bangga dengan senioritas saya. Tapi itu karena menjadi komandan yang kalah, berpikir bahwa aku akan menerima sambutan yang dingin. Saya tidak pernah menyangka akan melihat Marsekal Luo begitu sopan dan murah hati. Saya merasa malu. Aku jadi mengetahui banyak rahasia keluarga Kekaisaran Quan Rong dan ketika aku seharusnya dibungkam, aliansi Luo menerima dan melindungiku. Saya berterima kasih banyak, Marsekal Luo, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tua Batishan membungkuk dalam-dalam dan Luo Yunhai membantunya berdiri. Komandan Tuba, kamu adalah dewa perang yang tak terkalahkan seperti ayah baptisku. Merupakan kehormatan bagi aliansi Luo untuk menerima Anda. Saya tidak pernah bisa menyaksikan seorang komandan pahlawan akhirnya dijebak. Komandan, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri karena hal-hal kecil seperti itu. Tua Batishan tersentuh oleh rasa hormat Luo Yunhai dan meraih tangannya. Kebenaran klan Luo tidak ada bandingannya. Komandan, kamu melebih-lebihkan. Luo Yunhai tersenyum lalu meraih tangannya dengan kuat. Luo Yunchang dan Yue'er menonton dengan puas. Hanya Leng Wuchang yang tetap tidak terpengaruh, dan berbicara kepada Zhuge Changfeng. Orang tua, menurutmu komandan tua itu akan sama bersemangatnya jika dia tahu kamu punya andil dalam membuat Kaisar Quan Rong mendoakan kematiannya? Zhuge Changfeng melotot tajam padanya. Jangan biarkan kepala klan mendengarmu. Biarkan hanya kami yang mengetahui hal-hal gelap yang kami lakukan ini. Orang bodoh tua itu sombong ketika kepala klan mengundangnya masuk, tapi sekarang lihat dia. Jika bukan karena kepala klan yang menyukai dia dan karena kita perlu memperluas militer, kamu akan berpikir aku akan membuang-buang waktu untuk hal ini. Bagaimanapun, adalah tugas kita untuk membantu kepala klan dalam rencananya, hal yang sama telah dilakukan oleh pengurus Zhuo di masa lalu. Satu-satunya alasan trikku berhasil adalah karena Kaisar Quan Rong sudah mempunyai kesan buruk terhadap lelaki tua itu. Pada akhirnya konflik antara tuan dan pejabatlah yang menyebabkan hal ini. Saya hanya mengungkapkan masalahnya kepadanya dan membantunya. Atau ketika situasinya berubah lagi, mereka akan saling serang dan tidak ada penyelamatan yang bisa kami lakukan. Bahkan jika kepala klan suatu saat mengetahuinya. Leng Wuchang mengangguk. Siapa yang belum? Hahaha. Komandan, Anda sedang terburu-buru. Apa yang membuatmu datang ke sini secara langsung? Luo Yunhai bertanya. Tua Batishan memulai dan kemudian mengingat misinya, menunjukkan slip batu giok dengan marah. Marshal Luo, ini tidak masuk akal. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin itu ketika mengirimkan perintah yang tidak masuk akal seperti itu. Mereka ingin semua wilayah selain wilayah utara kembali ke basis mereka. Bukankah itu jelas memperburuk keadaan? Pertahanan dan barisan di perbatasan adalah aset terbesar kami. Meninggalkan mereka di belakang akan memberi musuh kebebasan untuk memusnahkan kita di setiap kesempatan. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Apakah ini benar? Luo Yunhai tersentak, langsung membaca slip giok dan wajahnya tenggelam. Membiarkan musuh mengambil pertahanan terbesar kita sama saja dengan bunuh diri. Tua Batishan mengangguk dengan marah. Tepatnya, orang-orang bodoh itu belum pernah menginjakkan kaki di medan perang dan sekarang mereka mulai memberi perintah kepada kami para jenderal berpengalaman. Kekalahan kami sudah pasti sekarang. Meski bertahan pun tidak menjamin kemenangan, setidaknya kita akan bertahan lebih lama. Marsekal Luo, Anda adalah naga ganda agung yang ditunjuk sebagai kepala pertahanan wilayah barat sebelum keberangkatan mereka. Kami semua akan mendengarkan Anda. Apa yang harus kita lakukan? Saat sang jenderal pergi, perintah tuan tidak dapat menghubunginya. Luo Yunhai melemparkan batu giok itu sambil berkata dengan kasar. Tak seorang pun yang memiliki akal sehat militer sedikit pun akan mengikuti perintah bodoh seperti itu. Mereka memperlakukan perang sebagai permainan. Ya, para pemimpin itu pasti sudah gila untuk mengirimkan perintah seperti itu.
Pemimpin suatu negara mungkin mengusulkan hal tersebut, namun 3 negara lainnya benar-benar menerimanya. Apakah mereka semua idiot? Tuoba Tishan mengomel, amarahnya membara. Saya tidak percaya para pemimpin kita begitu tidak berguna. Bagaimana bisa keempat negeri itu bertahan begitu lama melawan serangan wilayah tengah? Yang lain mengangguk dan Leng Wuchang berbicara. Kepala klan, tidak peduli siapa yang mengeluarkan perintah kekanak-kanakan ini, itu datang dari atas. Menolak, meskipun menang, akan mendapat hukuman. Mungkin ini akan menandai akhir dari tempat kita di wilayah barat. Kami tidak mendapat keuntungan apapun darinya, jadi mengapa masih bertarung? Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang pria. Seorang prajurit harus melakukan tugasnya. Saya berjuang untuk menghentikan penindasan di wilayah pusat dan menginjak-injak wilayah barat sehingga masyarakat bisa aman dan bukan untuk penghargaan dari atasan. Luo Yunhai mendengus dan berteriak. Selama masih ada orang dari klan Luo yang masih hidup, kami akan mempertahankan wilayah barat. Saya seorang marsekal wilayah barat karena suatu alasan dan saya bermaksud untuk menjunjung tinggi tugas saya. Biarkan para pemimpin itu masuk neraka, saya masih punya hati nurani. Hati yang lain berdebar kencang, memandangnya dengan kagum. Luo Yunchang dan Yuer mengangguk sebagai tanda penghargaan. Suami semakin seperti tuan. Dia berada di bawah pengaruh Zuo Fan sejak awal. Beberapa hal pasti akan menular padanya jika mereka begitu dekat. Luo Yunchang tersenyum. Tuoba Tishan mengacungkan jempol. Marshal Luo adalah pria sejati. Karena Marsekal Luo tinggal di wilayah barat, maka saya akan bergabung dengan Anda dalam upaya ini, hahaha. Karena kepala klan telah mengambil keputusan, kami akan mematuhinya. Leng Wuchang dan 2 orang lainnya membungkuk. Kepala klan adalah orang yang jujur dan jujur, tapi kami tidak bisa membiarkanmu jatuh di sini. Apa yang Steward Zuo tinggalkan untuk kita lakukan adalah memastikan hal ini, dengan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kepala klan. Serahkan mediasi dengan para pemimpin kepada kami. Namun sebelum itu, kita perlu memahami apa yang mereka pikirkan. Panglima Tuba, pemimpin mana yang mengusulkan, siapa yang menentang dan siapa yang menyampaikan. Kami membutuhkan gambaran yang jelas untuk melepaskan kepala klan dari noda pelanggaran perintah. Tuoba Tishan mengerutkan kening. Saya juga tidak yakin. Saya meminta seseorang menyelidiki ketika pesanan datang. Sekarang sudah 1 hari. Aku ingin tahu otak siapa yang busuk hingga mengirimkan perintah bodoh seperti itu. Hak apa yang dia miliki untuk memerintahkan kita? Laporan. Sebuah teriakan mengumumkan kedatangan seorang penjaga. Tuoba Tishan menyeringai. Ini dia datang, hehe, masuk. Suara mendesing. Prajurit itu berlutut di depan mereka dan berbicara. Marshal Luo, Komandan Tuba, para pemimpin telah memberi kami balasan ke sumber perintah tersebut. Ini dari Marsekal Agung Aliansi yang baru diangkat, murid pertama di negeri barat, Zuo Fan. Apa? Semua orang ternganga. Zuo Fan. Dia tidak diganti namanya, kan? Tidak, dia bilang dia murid terbaik di wilayah barat. Yuer memulai lalu menjadi bersemangat. Itu master, dia hidup. Hanya dia yang terbaik di wilayah barat, satu-satunya yang mengalahkan Yelin. Luo Yunhai gemetar karena kaget, tetapi kemudian menjadi sangat gembira hingga dia menangis. Aku baru tahu saudara Zuo, pria di luar takdir, telah kembali. Ya, hanya dia yang berada di luar pengaruh surga. Suanger berseri-seri. Aku harus merepotkanmu sekali lagi, Steward Zuo, untuk menyelamatkan orang-orang. 1049. Luo Yunchang tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia telah menitikkan begitu banyak air mata pahit selama bertahun-tahun dan sekarang tidak dapat menahan tangisnya lagi. Yuer menghiburnya. Saudari Yunchang, hidup Tuan adalah hal yang baik. Mengapa? Hajingan busuk itu, dia tidak mengirimkan sepatah kata pun tentang keadaannya, membiarkan kita mengira dia telah pergi, bahkan mayatnya hancur. Menyeka air mata, Luo Yunchang merengek tetapi matanya menari-nari kegirangan, dengan sedikit kebencian tersembunyi di dalam. Aku akan menemukan orang mati itu dan meminta dia mengembalikan bunga yang dia miliki padaku selama bertahun-tahun dan lebih banyak lagi. Yang lain tersenyum, dan Yun Suang tampak bahagia saat dia berkata, Saudari Yunchang, kamu bukan satu-satunya gadis yang berhutang pada saudara Zuo. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri? Luo Yunchang tersipu dan memelototinya. Baiklah, kamu boleh datang. Tentu saja, kakek menyuruhku tinggal di sisinya dan membantunya, jadi ikut serta adalah hal yang wajar. Suanger terkikik. Tuoba Tishan mengusir prajurit itu lalu berkata, Nona Luo, saya harap Anda tidak keberatan, tapi bawalah Lianer juga. Sejak Zuo Fan meninggalkan kami 5 tahun lalu, Lianer tidak bisa lagi tersenyum. 5 tahun yang lalu, Luo Yunchang menatapnya dengan aneh. Komandan Tuba, mungkinkah Anda salah? Setelah Perang Tianyu, Zuo Fan pergi ke Sekte Perencana Iblis, lalu membuat namanya terkenal di Istana Naga Ganda sebelum dia terjebak dan kehilangan nyawanya. Kapan dia punya waktu untuk melihat putrimu?
Tuoba Tishan mengangkat bahu. Ketika berita kematiannya tersebar kemana-mana, dia muncul di Kuanrong, menghancurkan sekte penjinak binatang dan menghilang lagi. Lianer sangat merindukannya. Pelayan Zuo menghancurkan sekte penjinak binatang. Leng Wuchang berkata, mengapa penyelidikan Double Dragon Manor di Kekaisaran Kuanrong belum membuahkan hasil? Tuoba Tishan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Itu melibatkan rasa malu keluarga Kekaisaran Kuanrong. Yang Mulia memerintahkan semuanya ditutup-tutupi. Zuo Fan hanya menghancurkan sekte penjinak binatang sementara Yang Mulia memerintahkan saya untuk membunuh putra-putra kerajaan itu dan korban berikutnya. Kami menutup mulut ketika Double Dragon Manor muncul, tidak membiarkan satu kata pun tentang ini atau Zuo Fan, takut rahasianya akan bocor. Akhirnya, Yang Mulia ingin membunuhku untuk membungkamku juga, tapi itu semua berkat aliansi Luo aku bisa hidup bersama keluargaku. Ya, kami mendapatkannya dari sini. Leng Wuchang memotongnya. Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Komandan telah menjadi salah satu dari kami sejak Anda bergabung dengan aliansi Luo. Anda tahu tentang kelangsungan hidup Steward Zuo dan melihat anak muda itu kesakitan, jadi mengapa Anda tidak mengatakan apapun? Ya, kenapa tidak? Luo Yunchang menatap tajam ke arahnya. Saya selalu menghormati Anda, senior, namun Anda begitu kejam. Mengapa kamu tidak membicarakan hal ini kepada kami semua? Mereka semua mengelilinginya dengan tatapan buas. Kebenaran dan sikap lurus klan Luo yang biasa memaafkan segalanya, kecuali kali ini. Mereka pantas bersikap picik sekali saja. Anda tahu betapa kami sangat peduli pada Steward Zuo namun Anda tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika dia masih hidup. Kamu jahat. Tuoba Tishan menghela nafas. Saya punya alasan untuk tidak mengungkapkannya. Saya telah menjadi komandan di Kuanrong dan pejabat setia kepada Yang Mulia, bahkan jika dia membuang saya. Mengatakan apapun akan menyebabkan skandal keluarga Kekaisaran Kuanrong terungkap. Saya setia pada negara saya dan tidak mampu melakukan hal seperti itu yang mengguncang rumah saya. Juga, saya perhatikan Zuo Fan menginginkan ketidakjelasan. Menyelamatkan saya dan keluarga saya, setidaknya yang bisa saya lakukan adalah menuruti keinginannya. Yang lain mengangguk. Komandan lama setia pada suatu kesalahan, sehingga mereka bisa mengerti. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah memberitahuku. Luo Yunchang tidak mau menerimanya, menatap Tuoba Tishan dengan marah. Komandan Tuba, apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang telah saya tumpahkan untuk pria tak berperasaan itu? Tuoba Tishan membungkuk. Saya minta maaf, Nona muda, hahaha. Sekarang semuanya sudah berlalu. Saudara Zuo sudah kembali, jadi biarkan saja. Luo Yunhai memahami kesetiaan sang komandan dan melindunginya dari kemarahan saudara perempuannya. Di mana kita lagi? Oh, pesanannya, sungguh berbakat. Tuoba Tishan berbicara dengan tegas, matanya berbinar. Wajah Leng Wuchang berkedut. Komandan Tuba, bukankah kami baru saja mendengar Anda menyebut pemimpin itu sebagai orang tolol yang kekanak-kanakan? Saat itulah saya tidak tahu siapa yang memberikannya. Tuoba Tishan mengangkat alisnya. Orang lain pasti punya otak busuk karena memberikan perintah seperti itu. Tapi Zuo Fan adalah seseorang yang pernah bertarung denganku, yang suka menjadi misterius. Dia punya tipu muslihat, dia punya kesadaran, yang menyerang entah dari mana dengan rencana-rencananya yang membingungkan. Siapa yang bisa memahaminya? Itu sebabnya saya yakin pesanan ini tidak berbeda. Suge Changfeng melambai padanya sambil tersenyum. Komandan, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang disebut cerdik? Itu karena menurutku itu tidak cerdik. Jika ada orang yang bisa mengetahuinya, bukankah musuh akan melakukan hal yang sama? Lalu apa gunanya? Itu sebabnya saya mengatakan Zuo Fan memiliki beberapa rencana yang aneh namun hebat, meskipun tidak berada di militer. Inilah yang membuat mereka sangat berbahaya. Tuoba Tishan memperhatikan mereka dengan simpati. Orang bijak Luo Alliance, apakah ada di antara kalian yang memperhatikan sesuatu? Ketiganya menggelengkan kepala. Gaya Steward Zuo tidak memiliki pedoman. Kami tidak akan menderita di tangannya jika kami bisa membacanya saat itu, hahaha. Lalu perintahnya. Tuoba Tishan menoleh ke Luo Yunhai dan tersenyum. Mata Luo Yunhai berbinar dan berteriak. Beritahu semua pasukan daratan barat, mereka harus segera berangkat ke Double Dragon Manor. Ya Pak, para penjaga di luar berteriak dan berlari menjalankan tugas mereka. Di perbatasan wilayah tengah dan wilayah utara, di tenda komando tentara wilayah tengah, Perdana Menteri Baili Jingwei duduk di kursi utama dengan Raja Pedang Pembelah Naga di sisinya. Meliriknya, Baili Jingwei tersenyum. Raja Pedang Pembelah Naga, pasti itu yang kamu inginkan, memimpin pasukan untuk menyerang wilayah utara. Apa maksudmu? Dan Xing Sen terus tersenyum. Baili Jingwei membungkuk. Raja Pedang berasal dari wilayah barat dan paling mengetahuinya, membuat serangan terhadapnya menjadi yang paling tepat. Tapi aku tahu Raja Pedang masih terlalu peduli pada wilayah barat dan takut kamu akan dikuasai emosi dan membiarkan teman lamamu pergi.
Berbeda dengan Raja Pedang Fei Yun, dia melompat untuk menyerang wilayah timur begitu dia mendengarnya. Dia sangat membenci klan Sangguan dan ingin mengakhiri mereka dengan tangannya sendiri dan kembali ke kejayaan. Hahaha. Hahaha, pertimbangan Perdana Menteri Bailey membuat kami ketakutan. Dan Xing Sen menyeringai. Perdana Menteri, kita sudah menunggu begitu lama di wilayah utara jadi kita harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang, ya. Bailey Jingwei mengangguk. Benar, Patriark telah lama berkelana lebih jauh ke wilayah utara. Saya hanya menunggu untuk berkoordinasi dengannya dan mengambil semuanya dalam satu serangan. Hahaha. Laporan. Sebuah teriakan datang dari luar tenda. Lihat, waktunya sudah malam. Bailey Jingwei menyeringai bangga. Masuk. Seorang tentara menyerbu masuk dan membungkuk dengan selembar batu giok di tangannya. Pesan dari dalam berisi informasi berharga. Kita semua berteman di sini, bicaralah. Bailey Jingwei mengambil cangkir anggur dari meja tanpa peduli. Apakah penghalang si Bright Sekte rusak? Hahaha, itu akan membuat serangan Patriark menjadi lebih mudah. Penjaga itu membungkuk. Perdana Menteri, penghalang Sekte si Bright telah rusak dan pedang penyegel surga telah dicuri. Namun dari isi slip giok tersebut, bukan dia yang melakukannya, melainkan pihak ketiga. Seseorang juga mengincar Heaven Sealing Sword. Cangkir itu bergetar di tangan Bailey Jingwei, lalu terkekeh. Tidak masalah, selama penghalang itu runtuh, mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Tidak penting siapa yang melakukannya. Bagaimanapun, begitu Patriark masuk, pedang penyegel surga sama bagusnya dengan miliknya, hahaha. Alis pria itu bergetar. Slip gioknya bukan untuk memberi informasi, tapi untuk memperingatkan Perdana Menteri agar berhati-hati. Orang yang mencuri pedangnya sangat tajam. 3 hari yang lalu dia dipenjara, tapi dia berusaha keras untuk mendapatkan rasa hormat dan pemujaan dari semua pemimpin aliansi, menjadikannya Marsekal Agung pasukan mereka. Dia mengatakan orang ini kemungkinan besar adalah lawan terbesar yang pernah dimiliki Perdana Menteri. Dia berharap Perdana Menteri akan sangat berhati-hati. Lawan terhebatku. Bailey Jingwei mengejek. Saya sudah bertahun-tahun tidak tertandingi di negeri ini dan hampir tidak ada orang yang saya perhatikan. Sejak kapan aku memerlukan mata-mata yang memberitahuku agar berhati-hati terhadap siapapun? Hahaha, tidak masuk akal. Sekarang siapa yang dia bicarakan? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Dia berkata bahwa dia adalah murid terbaik di wilayah barat, Zuo Fan. Dia juga pernah bertarung dengan tuan di area tengah, dengan nama samaran Gu Yifan. Apa? Zuo Fan, Gu Yifan. Tangan Bailey Jingwei berkedip dan mengeluarkan secarik batu giok. Tapi kemudian dia menunjukkan senyuman gila. Saya menyuruh orang menyelidiki wilayah barat untuk menyelidiki Gu Yifan, hanya untuk menemukan seorang jenius dari dunia lain, Zuo Fan. Aku tahu mereka satu dan sama, hahaha. Bagus, dia memang musuh yang baik. Kita bertemu lagi, hanya saja kali ini, kita akan melihat siapa yang akan menguasai sepenuhnya tanah itu, musuh lama. 1050. Tangan tua itu gemetar. Tapi saat keterkejutan awal memudar, dan Xing Sen meringkuk di bibirnya. Komandan musuh adalah Gu Yifan. Ya, atau lebih baik lagi, Zuo Fan, hahaha. Bersandar di kursinya, Bailey Jingwei menghela nafas, matanya berkedip karena kegembiraan. Dan Xing Sen menghela nafas. Sulit dipercaya dia masih hidup dan sekarang menjadi musuh kita. Dari kelihatannya, Perdana Menteri, Anda tampaknya cukup senang mengetahui orang yang sama yang Anda bersikeras untuk bunuh terakhir kali, kini masih hidup dan bertanggung jawab atas militer aliansi. Ya, aku ingin dia pergi karena bahaya yang dia wakili. Namun setelah melihat perang benar-benar berakhir, saya merasa kehilangan dan menyesal. Musuh sebaik itu hanya bertemu sekali namun aku bahkan tidak bisa bertanding secara jujur dan sejati dengannya. Sungguh memalukan. Kemudian saya mengetahui bahwa dia selamat, dan meskipun merasa kesal, emosi yang paling menonjol adalah kegembiraan. Sekarang lihat seberapa cepat kita kembali bertarung satu sama lain, dan kali ini kita akan mengadakan pertandingan sesungguhnya. Dengan kerajaan bintang pedang melawan 4 negeri, selain para ahli, kekuatan militernya hampir sama. Itu tergantung pada kita dan taktik kita, hahaha. Meskipun sudah jelas dengan pengerahan Perdana Menteri bahwa Anda lebih unggul. Sampai-sampai hanya dalam beberapa langkah Anda akan siap menyerang. Sementara dia memiliki banyak langkah yang harus dikompensasi untuk mengejar penempatan tuan. Perang tampaknya sudah selesai sejak dimulai. Dia akan kesulitan membalikkan keadaan dengan begitu sedikit waktu yang dimilikinya. Dan Xing Sen tersenyum. Bailey Jingwei tersenyum. Dunia ini tidak adil. Saya mungkin memiliki keuntungan sekarang, tetapi kami berdua memiliki aset yang kurang lebih sama, asetnya hampir sama dengan saya. Itu semua berkat keahliannya mengatasi bahaya. Hahaha, Raja Pedang Pembelah Naga, menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Perdana Menteri, kenapa malah bertanya? Bukankah aku memimpin pasukan melawan wilayah utara? Apakah saya tidak ingin menang? Alis dan Xing Sen bergetar.
Baili Jingwei menatapnya lama lalu tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar. Raja Pedang Pembelah Naga, aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang hal itu. Terakhir kali, pria itu benar-benar melarikan diri dengan licik tepat di depan mata kami. Ini adalah kehilangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya baru saja mengikatnya di tali, digantung dengan seutas benang, jadi bagaimana saya bisa membiarkannya lolos? Baili Jingwei tersenyum pada Dan Xingchen, yang terakhir merasakan hawa dingin di dalam. Baili Jingwei tidak menyalahkan siapapun, tetapi keraguan muncul mengenai peran Dan Xingchen dalam kelangsungan hidup Zhuo Fan. Dan Xingchen menyipitkan matanya, pikirannya memproses, sementara Baili Jingwei balas menatap dengan senyuman samar. Laporan. Sebuah teriakan tiba-tiba memecah suasana canggung ketika seorang tentara bergegas masuk dan berlutut. Dia memegang 3 slip giok. Perdana Menteri, Raja Pedang, medan perang di 3 negeri telah mengirimkan slip giok. Tentara Timur, Barat dan Selatan semuanya mundur. Mereka menunggu perintah Perdana Menteri. Baili Jingwei tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Dan Xingchen saat dia terkekeh. 3 negeri bergerak menjadi satu. Kemudian orang itu mulai bergerak. Raja Pedang Pembelah Naga, apa pendapatmu tentang itu? Meninggalkan perbatasan berarti mereka membuang posisi pertahanan mereka. Sekarang kita bisa langsung masuk dan merebut tanah itu dalam satu gerakan. Menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, Dan Xingchen berbicara. Hanya tindakan bunuh diri seperti itu yang tidak masuk akal. Jatuhnya perbatasan wilayah berarti sekte dan klan berdiri sendiri, tanpa ada yang berdiri di belakang mereka untuk membantu mempertahankan wilayah mereka. Bahkan orang biasa pun tidak akan memberikan keputusan bodoh seperti itu, apalagi Hajingan Sinting itu. Menurut saya, ada tipuan yang sedang terjadi di sini. Baili Jingwei tersenyum dan mengangguk. Ya, Raja Pedang Pembelah Naga benar. Dengan kelicikannya, dia tidak akan pernah mengambil keputusan gegabah seperti itu. Dia pasti punya rencana, atau... Mata Baili Jingwei bersinar dengan kemungkinan lain. Memberikan gambaran bahwa dia memilikinya. Maksudnya itu apa? Memadukan kenyataan dengan ilusi adalah bagian dari peperangan. Baili Jingwei menjelaskan. Kekuatan ketiga negeri tidak memiliki peluang melawan kekuatan kita, paling lambat akan kalah dalam 1 tahun. Namun dia telah memberikan perintah radikal untuk mengganggu moral kami, untuk meningkatkan kecurigaan kami padahal sebenarnya tidak ada dan memaksa kami mundur untuk berhati-hati. Ini akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk bersiap. Ini mungkin taktik kota kosong. Dan Xingchen mengangguk. Dengan langsung masuk, meskipun itu adalah taktik kota kosong, kita akan segera mengetahuinya. Meninggalkan posisi bertahan seperti itu hanya akan menyebabkan kekalahan telak. Dia mengambil risiko terlalu besar dengan tindakan berani seperti itu. Dan jika bukan taktik kota kosong, menyembunyikan sesuatu yang lain, kita akan berada dalam bahaya jika kita mengikutinya dan bahkan mungkin menderita kerugian besar. Itulah mengapa kami akan menunggu langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, ya. Baili Jingwei tersenyum percaya diri. Dia ingin bermain-main denganku, tapi dia harus membujukku terlebih dahulu. Taktik kota kosong belaka yang bahkan mungkin tidak berjalan sesuai keinginannya pasti akan ada tindak lanjutnya. Melihat langkah selanjutnya akan membuatku mengetahui niatnya. Jika ada penyergapan, dia akan mencoba apa saja untuk membuatku mengambil umpannya. Laporan. Teriakan lain bergema dan seorang penjaga menerobos masuk dengan cemas. Perdana Menteri, Yang Mulia mengirimkan kabar tentang pemberontakan di setiap wilayah di area pusat. Para penguasa kota dan para prajurit kesulitan melawan. Dia meminta bala bantuan segera. Area tengah sedang memberontak, dan Xingchen berteriak kaget. Bagaimana? Kami memastikan setiap area di area tengah diamankan sebelum berbaris. Tidak ada yang berani bertindak, jadi mengapa mereka melakukannya sekarang? Bagaimana hal ini begitu serius sehingga bahkan pasukan penguasa kota pun tidak dapat mengatasinya? Baili Jingwei merenungkannya dan menyeringai. Saya melihatnya sekarang, trik ruang tamu. Raja Pedang Pembelah Naga tidak bisakah kamu melihatnya? Melihat apa? Rencananya yang terkait. Baili Jingwei tersenyum penuh percaya diri. Sekarang saya tahu mengapa dia menggunakan taktik kota kosong. Dia pertama-tama membuat mereka mundur untuk mempengaruhi kondisi mental saya dan ragu tentang apa yang harus saya lakukan. Lalu dia menyuruh mata-mata aliansi bersembunyi di area pusat untuk menimbulkan gangguan sehingga aku terpaksa memadamkannya. Hal ini akan menyebabkan tingkat korban yang lebih rendah di daratan dan juga menyerang balik pada kita pada saat yang tepat ketika kita belum siap. Melalui kesempatan ini, dia bahkan bisa mengepung kita, menyerbu area tengah. Itu akan mengubah rencana keras kita untuk menyerang mereka semua menjadi sia-sia dengan menyerang kita dari belakang. Dengan semangat yang berantakan, dia akan dengan mudah membalikkan keadaan. Dan Xingchen mengangguk. Sepertinya memang begitu. Kebijaksanaan Perdana Menteri tidak ada batasnya. Lalu permintaan Yang Mulia. Laporkan kepada Yang Mulia untuk dilanjutkan. Dalam sebulan aku akan merebut ketiga negeri itu lalu memadamkan kekacauan. Baili Jingwei berbicara sambil tersenyum.
Prajurit itu membungkuk dan bergegas menyampaikan pesan tersebut. Dan Xing Sen berbicara, mengatasinya setelah 3 negeri tidak akan. Raja Pedang Pembelah Naga, seberapa besar masalah yang bisa ditimbulkan oleh beberapa mata-mata acak. Bahkan berpikir untuk menggulingkan inti kerajaan bintang pedang kita, hahaha. Baili Jingwei tidak peduli sama sekali. Itu semua adalah taktik Zuo Fan untuk membagi kekuatan kita, tapi aku terlalu pintar untuk tertipu. Selain itu, aku pasti akan membuatnya menderita karena menggunakan taktik kota kosong padaku. Beritahu ketiga Raja Pedang untuk berbaris menuju 3 negeri secara langsung. Saya ingin mereka mengambil alih markas mereka dalam waktu 1 bulan. Ya Pak, seorang tentara di luar menjawab dan pergi. Mata Baili Jingwei bersinar penuh kemenangan melihat ekspresi termenung dan Xing Sen. Di aula utama Sekte Terang Laut, Zuo Fan bersantai di kursi utama dengan kebosanan yang tak terkatakan. Di sekelilingnya ada orang-orang tua yang sama-sama panik dan putus asa. Laporan. Seorang murid bergegas menghampiri mereka dan membungkuk. Yang lain langsung bertanya, ada apa? Ada laporan dari depan. Kerajaan Bintang Pedang di wilayah tengah sedang memberontak, dan Kaisar meminta bala bantuan kepada Baili Jingwei. Apa? Mereka semua menatap ternganga lalu menatap Zuo Fan dengan wajah cerah. Bagus, Tuan Zuo. Gunung setan yang luar biasa bahkan menimbulkan kekacauan di jantung area tengah. Baili Jingwei sekarang tidak punya pilihan selain kembali, hahaha. Tetapi, murid itu melanjutkan dengan tatapan sedih. Pengintai mengatakan Baili Jingwei tidak mengindahkan perintah Kaisar, sebenarnya menyuruh 3 Raja Pedang lainnya untuk terus maju ke daratan. Sekarang perbatasan telah runtuh dan tentara bergerak maju menuju pangkalan negara tanpa ada yang menghalangi mereka. Apa? Semua orang bergidik, putus asa.